Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qala rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, halo, apa kabar sahabat Alunda pada pagi hari ini? Terima kasih Baik. sudah meluangkan waktunya untuk belajar dan memetik hikmah bersama narasumber kita. Ada Bubu Wiwi Ulansari di acara Coffee for Change Latte. Luka tempatku bertumbuh, perjalanan menyembuhkan luka diri dan pasangan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Siti Rosita, saya biasa dipanggil Siro. Saya ibu dari 2 orang anak dan sekarang berdomisili di Bekasi. Hari ini, pada pagi hari ini, saya selaku host akan membuka acara sebelum acara intinya kita mulai. Jadi saya juga pengen tahu dong ya, teman-teman di sini, sahabat Alunda di sini yang mengikuti acara pada pagi hari ini berasal dari mana saja? Coba boleh sahabat Alunda diketik di kolom chat, ada siapa dan asalnya dari mana. Nanti saya akan bacakan. Kemarin yang mendaftar, wah Masya Allah ada Mbak Aisyah dari Sorong, Mbak Dina dari Bekasi, ada Teh Ismi dari Bandung, ada Teh Sabrina dari Tangerang, dari Mataram NTB ada Mbak Aci, dari Bali, Masya Allah, ada Teh Diana dari Jakarta Pusat, dari Medan, ada dari Bandung Sumedang, ada Mbak Ningsih dari Medan, Masya Allah. Ayo silahkan yang belum absen, boleh kenalan sekalian kita absen di sini. Jauh-jauh sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun menggunakan platform Zoom secara online, jadi ada manfaatnya juga ya. Ada positifnya adalah kita bisa bersilaturahim dari luar kota dengan teman-teman sahabat Alunda semua dari luar kota. Ada lagi dari Mbak In, ada dari Kalimantan Tengah. Ada Mbak Riri dari Cipanas Puncak, dari Bandung Barat, Pekanbaru hadir, ada dari Pemalang, Banjar, Sragen, banyak sekali, ada dari Bogor dekat, iya. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh yang masih ingin mengetik di kolom chat, berkenalan dengan kami semua di sini, boleh silakan. Sambil saya nanti akan mengecek juga teman-teman dan sahabat Alunda semua dari mana dan ada siapa di sini. Saya mau tes dulu nih, mumpung ya kita masih di bulan Agustus, masih suasananya masih Agustusan, masih dalam rangka Hari Kemerdekaan. Saya mau tanya teman-teman semua di sini, kalau saya kasih range antara 1 sampai 10, di mana 1 ini adalah nilai terendah dan 10 adalah nilai tertinggi, kira-kira nih hari ini berapa sih tingkat semangat sahabat Alunda semua untuk merdeka dari luka? Merdeka dari luka nih, oke. Boleh diketik di kolom chat, semangat untuk merdeka dari luka sahabat Alunda semua, ada berapa nih? Kita lihat. Ada yang 5, ada yang 10, Masya Allah, ada 9. 10 banyak nih, 7, 8, bismillah, 10. Iya, 10, 8, 9. Wah, luar biasa. Antusiasmenya ada 10 juga. 10, Mbak. Dan wah, iya. Saya tadinya mau semangatnya udah di 7 nih, tapi ngelihat teman-teman sahabat Alunda semua di sini semangatnya 10 untuk merdeka dari luka, saya jadi pengen naikin juga. Tingkat semangat saya jadi 10 juga nih. Terima kasih untuk semangatnya sahabat Alunda semua.
Ya, jadi saya juga di sini ikut semangat ya untuk belajar bersama sahabat Alunda di sini, juga semangat untuk belajar bersama Bubu untuk memetik hikmah dari perjalanan Bubu Wiwi nih pagi hari ini supaya bisa merdeka dari luka sama-sama ya. Dari luka yang seperti apa gitu ya. Dari luka yang memenjarakan diri kita. Dari luka-luka yang membuat diri kita nggak bisa bertumbuh gitu ya. Baik, ada lagi? Berapa lagi nih semangatnya? Oke, insya Allah semangat semua ya. Semua yang hadir hari ini, insya Allah semangatnya menular kepada kami juga di sini meskipun kita hanya bertatap muka via screen ya, secara online. Baik, sahabat Alunda, acara kita hari ini diselenggarakan oleh Alunan Bunda. Alunan Bunda itu apa? Siapa sih tim Alunan Bunda? Baik, di sini saya izin untuk menceritakan sekilas tentang Alunan Bunda. Baik, sudah muncul ya di screen teman-teman, di screen sahabat Alunda semua. Alunan Bunda, seni memainkan fitrah Bunda. Alunan Bunda itu apa dan siapa? Next. Oke, Alunan Bunda adalah sebuah wadah bagi para muslimah untuk kembali kepada fitrahnya, mampu berdamai dengan emosi diri, memaknai kembali bagaimana peran perempuan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga diharapkan mampu menjalankan perannya dengan maksimal dengan memainkan fitrah peran bundanya. Jadi sahabat Alunda semua, dulu ini Alunan Bunda terbentuk itu dari programnya Bunda Saliha. Programnya Bunda Saliha yang diadakan oleh Institut Ibu Profesional gitu. Lalu makna dari Alunda itu adalah, boleh next? Oke, makna dari Alunda adalah seperti ini ya, makna alunan seperti apa, lalu Bunda itu apa, sehingga harapan kami siapapun nanti yang bisa tergabung dalam di Alunan Bunda akan Allah bantu untuk mampukan untuk memainkan fitrah peran bundanya sesuai Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Lalu berikut adalah logo dari Alunda. Ya, berikut logo dari Alunda. Lalu tim Alunda, ya ini dia tim Alunda. Jadi dulu sahabat Alunda, di awal berdirinya, Alunan Bunda ini diinisiasi oleh 3 orang, yaitu ada Teh Prita yang biasa dipanggil Unda. Hari ini insya Allah beliau akan menjadi moderator kita. Lalu ada Teh Rahma dan Teh Anissa. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, Alunan Bunda melakukan open recruitment dan bergabunglah 3 orang baru, yaitu ada Teh Uli, Teh Nuri, dan saya sendiri. Oke, Alunda itu ngapain aja? Nah, ini adalah program-program Alunda. Program-program Alunda sendiri dirancang untuk menjadi teman bertumbuh para muslimah. Seputar apa saja? Yaitu seputar manajemen emosi diri, memantik fitrah Bunda, menerapkan perilaku berbasis fitrah, yang tema-tema ini dikemas dalam bentuk webinar, talk show, program belajar, dan juga pendampingan. Berikut rangkaian rangkuman kegiatan Alunda yang bisa teman-teman lihat di layar, di screen. Ini ya, dari webinar Cahaya yang dibukukan di Oktober 2021, ada tentang World Movement Community, program belajar. Nah, kemarin kita baru melakukan program belajar dan pendampingan memantik fitrah Bunda di batch 1. Lalu talk show menjaga kewarasan dalam rumah tangga bersama Bunda Nuni, dan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama di talk show perjalanan menyembuhkan luka diri dan pasangan bersama Bubu Wiwi Wulansari. Next adalah program dari Alunda. Oke, setelah
Setelah ini insya Allah akan ada next program dari alunan Bunda, yaitu program belajar dan pendampingan mematik Fitrah Bunda Batch 2, yang insya Allah akan diadakan di pertengahan September sampai Desember 2022 mendatang. Jadi, bagi sahabat Alunda yang berminat untuk belajar bersama kami, bersama-sama, boleh nanti ikuti program ini ya. Dan nanti di akhir acara kami akan meminta sahabat Alunda untuk membuat review dari materi kita hari ini. Lalu kami akan minta untuk share review atau insight yang sahabat Alunda buat di media sosial Instagram dengan men-tag Instagramnya Bu Wiwi, Instagramnya Unda Prita, dan juga tentu saja Instagramnya kami di Alunda. Dan bagi review atau insight terbaik akan mendapatkan voucher free pass untuk mengikuti program belajar dan pendampingan mematik Fitrah Bunda Batch 2 di September sampai Desember mendatang. Oke, yeay. Gimana? Menarik nggak nih? Karena lumayan kan program ini berbayar, teman-teman, sahabat Alunda semua. Jadi kalau dapat voucher gratis mengikuti program belajarnya, lalu hanya diminta untuk membuat insight atau review, kan lumayan sekali ya, sekalian mengikat ilmu materi hari ini dengan tulisan, dan teman-teman juga udah dapat plusnya, bisa mengikuti program belajar Alunda secara gratis, begitu. Boleh. Bagi teman-teman Alunda, kami juga senang sekali membagikan insight kami melalui kanal Instagram. Seperti yang tadi ya, video-video yang tadi kami tayangkan di awal, itu ada kita share juga di kanal Instagramnya Alunda. Jadi teman-teman sahabat Alunda semua bisa follow Instagram kami di Alunda, Instagramnya Alunda. Untuk menghubungi Alunda juga bisa via email, bisa via Facebook kami juga, ada websitenya juga. Oke, Instagramnya di @alunanbunda, lalu ada emailnya ada alunanbunda@gmail.com, dan juga ada Facebooknya Alunda di Alunan Bunda page ya, dalam bentuk page. Baik, kalau begitu, udah ya. Apalagi dong. Oke, sebelum kita mulai acara, kita melakukan sesi pemotretan dulu ya. Bagi sahabat Alunda yang masih off cam, boleh di-on-kan dulu. Yuk, di-on-kan dulu kameranya setitik saja, sebentar saja. Kita akan foto, akan senyum dulu ke kamera supaya ada dokumentasinya nih. Ya. Oke, sudah pada on cam semua? Ada yang belum on cam? Oke, mana nih? Mana muka-mukanya, muka-muka cantiknya, muka-muka berseri, muka-muka semangatnya, mana? Ada lagi? Sudahkah? Masih banyak yang off cam nampaknya. Ada lagi yang mau on cam? Nah, nih. Teh Uli sudah on cam. Siapa lagi? Mbak Wilda sudah on cam. Ada Bubu sudah berseri-seri menyambut kita nih, Bubu. Ada Mbak Fajar, Mbak Silmi. Ayo, siapa lagi yang sudah on cam? Mbak Dina. Suroya, Mbak Suroya, Mbak Yuyun sudah on cam. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Ini ada 4 slide. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2,
Oke, selanjutnya slide kedua. Sudah? 1, 2, 3. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, next slide keempat terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita sampai kepada acara inti kita hari ini, yaitu talk show Perjalanan Menyembuhkan Luka Diri dan Tangan bersama Bu Wiwi. Kali ini acara akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu ada Teh Prita Anissa Utami. Halo sis, Assalamualaikum, Damang. Alhamdulillah, Teh Siro, baik. Alhamdulillah. Izin membacakan sekilas profil Teh Prita ya. Jadi Teh Prita ini nama lengkapnya ada Teh Prita Anissa Utami. Dia adalah istri dan ibu bagi 2 orang anak. Biasa kita panggilnya Unda di sini ya, Unda Prita. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang antusias mendalami ilmu terkait manajemen emosi diri, pernikahan dan keluarga serta fitrah bunda. Saat ini kegiatan beliau juga sebagai seorang konselor dan terapis emosi secara private. Fasilitator juga di program belajar dan pendampingan mematik fitrah bunda, sebagai hipnoterapis, forgiveness terapis, inner child terapis, part terapis, dan role model terapis. Masya Allah, luar biasa sekali, Unda. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan waktu dan tempat kepada Unda. Silakan, Unda. Terima kasih Teh Siro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ada 97 orang yang sudah hadir. Oh, dikurangi tim Alunda mungkin aja jadi 91 orang. Terima kasih. Dari sekitar 250 pendaftar. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin yang lain masih ada urusan gitu ya, nggak apa-apa. Insya Allah dapat rekamannya untuk teman-teman yang sudah isi form. Terima kasih teman-teman. Bismillah, kita berdoa, kita niatkan sama-sama hari ini. Semoga Allah hujamkan pemahaman, apa-apa yang bisa kita, kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil hari ini gitu ya, dari narasumber yang sangat inspiratif sekali. Kita mohon doa dari Allah, mohon doa ke Allah, semoga Allah pahamkan kita, Allah berikan kita pencerahan agar kita bisa mengaplikasikan apapun yang bisa kita aplikasikan nanti setelah selesai dari webinar ini gitu ya teman-teman. Dari talk show maksudnya, bukan webinar. Karena di sini talk show ya teman-teman ya. Talk show ini berarti ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman, tidak akan ada slide. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol aja sama Bubu gitu ya, sama Bubu Wiwi. Akan ada tanya jawab dari saya nantinya sekitar 30 menit, baru nanti 30 menit selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk para peserta gitu ya. Baik, izinkan saya memperkenalkan Ibu dulu. Saya izin mute. Ya, teman-teman bisa di mute dulu ya, supaya bisa lebih kondusif. Saya izin share screen dulu profilnya Bubu nih teman-teman. Nah, Wiwi Pulsari biasanya kerap disapa Bubu ya sama teman-temannya, sama saya juga gitu, sama kita semua. Berlatar pendidikan formal, seorang dokter hewan yang memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Perjalanan menjadi seorang istri dan ibu membawa Bubu untuk mengenali diri, antusias terhadap kesehatan mental, dan akhirnya berinteraksi dengan membagikan pengalaman dari perjalanan tersebut. Kalau teman-teman sering follow, kalau teman-teman sudah follow dan sering mengikuti sharing-sharing dari Bubu di Instagram, pasti sudah tahu banget gitu. Bubu tuh sering banget sharing hal-hal yang pengalamannya beliau, dan itu bikin kita jadi iya ya, aku juga ngalamin hal ini loh gitu, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi sering ngerasa nggak sendiri, terus sering ngerasa oh kita berjuang bareng-bareng. Jadi senang deh gitu kalau udah baca-baca gitu ya.
Aktivitas Bubu ini rumah ibu rumah tangga 4 anak, home based education, fasilitator kelas ibu dan kelas istri bahagia, forgiveness therapy, healing inner child, self love, dan juga konselor. Ini alumni workshop dan trainingnya banyak sekali ya teman-teman, masih ada dan lain-lain. Insya Allah banyak sekali gitu ya teman-teman, luar biasa sekali Bubu. Lalu pengalaman organisasinya, Wakil Ketua Komunitas Ibu Profesional Bandung, inisiator RB Playdate, lalu event organizer Playdate juga, seminar, sering mengadakan seminar juga nih Bubu, bareng sama narasumber-narasumber yang luar biasa juga, lalu bergabung di Perkumpulan Praktisi Konseling Indonesia. Ini kontaknya teman-teman bisa cek dan capture aja, barangkali nanti mau menghubungi Bubu gitu ya. Baik. Kalau gitu saya izin panggil Bubu. Bubu udah ada Bubu. Siap. Assalamualaikum Bubu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Prita, apa kabar? Alhamdulillah Bubu sehat Bu. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah senang bisa ngobrol. Biasanya cuman eh, kalau misalnya bergabung di Zoom saya jadi peserta atau misalnya sama-sama jadi peserta. Ini baru pertama kali ngobrol lagi Iya gitu, Masya benar-benar sebelahan Allah. ya. Semoga Biasa ngobrolnya chattingan gitu. iya Bu bener. Ya udah kalau gitu kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Kita tanya-tanya nih sama Bubu. Kan judulnya nih eh apa ya? Menyembuhkan luka gitu ya Bu ya. Mm-mm. Menyembuhkan luka. eh Kalau misalnya nih kita bahas awalnya dulu aja deh Bu tentang inner child gitu ya Bu ya. Kan luka Mm-mm. diri itu identiknya sama inner child gitu Bu. Yang kita ketahui bersama gitu ya kalau inner child itu kan seperti istilah yang menggambarkan respon, sifat, Mm-mm. sikap seseorang gitu yang terbentuk dari pengalaman masa kecil gitu, pengalaman masa lalu dan ini bisa positif dan juga bisa negatif gitu ya. Mm-mm. Nah, katanya yang positif ini memberdayakan. Kalau yang Mm-mm. negatif tentunya tidak memberdayakan. Nah, Mm-mm. karena judulnya ini menyembuhkan luka, Mm-mm. luka diri dan pasangan, maka luka itu kan sakit ya. Berarti kita Mm-mm. asumsinya kalau misalnya sakit berarti negatif gitu ya. Mm-mm. Nah, awal mula nih Bu, Bubu pribadi gitu ya, sebagai yang mungkin punya inner child negatif. Apa sih Bu yang kerasa tiba-tiba ketika ngeh gitu bahwa ini kayaknya aku punya inner child negatif deh. Kayaknya aku Mm-mm. punya luka deh, dan ini harus diperbaiki. Nah, pertama kali ngehnya dan sadarnya itu gimana sih Bu? Oke, terima kasih Teh Prita ini atas undangan sharingnya, ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karena kalau misalnya mau cerita di story pasti panjang banget. Kalau misalnya mau live, aku nggak suka kalau live tuh sendirian karena nggak ada yang diajak ngobrolnya teh, gitu. Nah sekarang ada temen ngobrol gitu dan apa ya? eh Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir bersama di sini. Ada teman-teman yang dari jauh, dari Bali, dari Lampung, dari Kalimantan. Kita luruskan lagi niat kita di sini. Semoga Hmm, tentu teman-teman yang gabung di sini pasti orang-orang yang mungkin juga sedang bertanya-tanya tentang dirinya sendiri gitu, tentang apakah aku terluka gitu, atau aku udah kerasa nih lukanya terus aku mesti ngapain gitu. Dan aku mau bilang ke teman-teman semua, you're not alone gitu. Kalian nggak sendiri. Apapun apa ya pun yang kalian pernah pikirin gitu ya tentang diri teman-teman gitu, mungkin kerasa aneh dan lain-lain. Pokoknya kita pegangan tangan dulu aja, kita saling nguatin di sini gitu ya. Semoga ada hal baik nanti yang bisa teman-teman ambil, sementara hal-hal yang menurut teman-teman nggak sesuai atau nggak baik itu dibuang jauh-jauh aja. Itu sapaan dulunya aja ya kita Hurita ya ceritanya ya. Boleh Oke, Bu. sekarang kalau ditanya ngehnya dari kapan gitu ya. Kan karena dengan keterbatasan ilmu ya Teh ya, ya pastinya ngehnya itu sejak tahu gitu, sejak tahu eh, tentang materi yang namanya inner child gitu. Kebetulan waktu itu baru sadar tuh pas ikut Udah seminarnya Ibu deh, Eli Risman. Ya, Ibu Eli Risman udah cuci teman-teman pasti tangan, tahu banget ya, itu beliau bawa psikolog lagi ke senior atas dan itunya. memang concern banget gitu, concern banget tentang yang namanya inner child karena beliau bilang kalian mau praktekin ilmu parenting kayak gimana pun kalau misalnya inner child terlukanya itu masih meronta-ronta gitu ya, ya kita tuh bakalan dibajak sama inner child kita sendiri
kenapa kok kayaknya parenting tuh kayak susah banget gitu ya. Nah, sementara kalau ketidaknyamanan itu ya, Unda itu dari kecil tuh juga udah ngerasain, cuman waktu dulu tuh nggak ngerti kenapa gitu. Nggak ngerti kenapa dari umur kayak belum sekolah ya, sekolah kan umur 6 tahunan. Jadi umur 5 tahunan aja tuh udah kerasa nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman terutama relasi sama ibu gitu. Sempat kepikiran, kenapa ya aku dilahirin di keluarga ini gitu. Itu anak kecil banget ya 5 tahun ya, kenapa aku dilahirin keluarga ini? Bisa nggak aku tuker ibu gitu? Bisa nggak aku tuker keluarga kayak gitu. Aku tuh anak bungsu, anak ketujuh, berarti kakak ada 6, juga punya beberapa saudara tiri gitu kan. Terus seiring tambah gede, nggak ngerti gitu apa yang dirasain gitu ya, sering kok sensitif banget. Aku tuh pasti teman-teman SMA juga tahu banget ya, Wik mah baperan gitu ya, sensitif gitu. Yang pun lu gitu doang dipikirin gitu, itu mah pasti gitu. Terus tambah gede gitu ya kuliah, itu sering banget di keramaian aku tuh kayak kerasa keisolir sendiri aja gitu sendiri. Jadi kayak ngelihat teman-teman, bisa kita ada tour kemana ke pantai, aku kok kayak ngerasa cuman lihat TV doang ya gitu, tapi nggak ngerasa jadi bagian kebahagiaan itu gitu. Terus sampai akhirnya nikah. Di nikah pun juga belum ngeh itu inner child. Aku kan meledak banget tipenya ya, ternyata sama suami aku juga heran gitu. Kayak kok kayak bukan aku yang aku kenalin ya. Kayaknya aku tuh orangnya bager gitu kan. Kayak baik gitu, sabar. Tapi kayak sama suami tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Dan kalau Unda nanya ngehnya kapan? Ya itu pas tahu dari Ibu Eli Risman kepada beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan memberkahi atas segala ilmunya. Gitu, Unda. Oh, Masya Allah ya Bu. Ternyata dari awal udah ngerasa nggak nyaman gitu ya, sampai akhirnya pada saat udah menikah baru makin kerasa gitu ya Bu ya. Kerasa. Pas punya anak lebih kerasa lagi. Pas anaknya nambah kerasa lagi. Ya ya benar ya biasanya. Karena kalau waktu saya juga ngerasain Bu, kalau misalnya waktu belum nikah tuh kayak biasa-biasa aja, mungkin saling Bisa mengabaikan ditahan juga ya. lah gitu. Gitu kayak kuat lah gitu. Tapi pas udah jadi ibu rumah tangga, kenapa jadi rapuh banget ya gitu. Kadang ngerasa ini beneran baik-baik aja nggak sih gitu? Apa cuman aku doang gitu? Yang lain kok kayaknya baik-baik aja gitu ya Bu ya. Terus akhirnya ketika Bubu sadar gitu ya dan Bubu tahu tahap pertama gitu yang Bubu lakukan itu. Nah mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah nyadar nih bahwa oh kayaknya ada yang salah nih di diri aku gitu ya. Nah terus apa sih hal pertama yang Bubu lakukan gitu ya pada saat itu? Apakah langsung dapat support dari pasangan atau misalnya Bubu berjalan sendiri gitu, struggling sendiri? Gimana tuh Bu perjalanannya awal-awal mulai? Yang pasti nyari bantuan teh. Nyari bantuan. Kalau misalnya cerita, kebetulan sama suami kita udah terbuka banget gitu ya. Jadi apapun segala aku ceritain gitu, termasuk pas pertama kali aku dapat insight tentang inner child, tentang luka-luka aku itu aku ceritain ke beliau. Tapi beliau itu bukannya nggak support ya, cuman karena ngerasa gini ya, kan beliau pakai sudut pandangnya beliau nih ya, dan beliau ngerasa kayaknya itu mah nggak kenapa-napa deh Bu gitu. Kan itu mah udah masa lalu, sekarang kan nggak lagi kayak gitu, ya udah gitu. Dan kan tapi buat aku tuh nggak bisa kayak gitu, tapi ini tuh kan masih kerasa banget gitu. Dan awalnya sih aku sebenarnya lebih banyak cari tuh ke literatur teh. Aku banyak baca dulu aja, aku praktekin apa yang aku tahu gitu. Tapi karena kerasa kehambat ya aku nyari bantuan ke orang yang aku anggap lebih lebih bisa gitu ya, yang emang capable gitu di bidangnya. Tapi pencarian orang yang bantu juga nih ternyata nggak mudah gitu. Udah punya nomor biro psikologi itu tiap hari mengangkat telepon nggak jadi. Nanti kalau ternyata psikolognya nggak nyaman gimana? Kalau nanti aku yang malah dijudge gimana? Itu ketakutannya luar biasa. Kalau zaman sekarang kan kita lihat ya sama konselor, psikolog, psikiater tuh banyak yang aktif di sosmed gitu. Mungkin dari postingannya kita bisa lihat nih, yang ini kayaknya aku nyaman, yang ini kayaknya aku masuk deh, kayaknya ini aku cocok gitu ya. Itu tuh sekarang kita bisa nilai. Dulu tuh jarang banget gitu. Bahkan saya tuh nyarinya sampai ke Kaskus gitu kan, ke Kaskus yang forum diskusi gitu, tapi dapat rekomendasinya di Jakarta, di mana gitu. Nggak apa-apa lah, bismillah lah nanti mau ke sana gitu ya.
Cuman waktu itu akhirnya aku nemuin lah istilahnya beberapa kenalan gitu ya. Di beberapa kenalan, terus pas aku coba ngobrol, ini baru opening beberapa kalimat gitu ya Teh ya. Tiba-tiba terapisnya bilang gini, oh ini sih gini ya, dalam Islam itu kenapa menyusui 2 tahun itu ada maksudnya, karena artinya jarak anak itu harus harus ada jarak yang betul gitu. Terus kan tambah lagi down, tersinggung banget gitu. Lah jadi aku gini gara-gara anak gitu. Aku sama sekali nggak nyalain anak-anak aku gitu ya. Kenapa tiba-tiba ini anak ada berderet-deret gitu kan. Terus yang kok langsung kayak gitu, aku langsung nggak srek gitu kan. Langsung nggak srek kok jadi lagi mana sini. Terus kan anaknya udah ada, terus gimana diapain? Aku matiin kayak gitu ya. Itu tuh sempet dalam hati tuh teriaknya kayak gitu. Atau ada lagi ke yang lain gitu ya. Tapi baru dapat dengar dari temen, beliau pas ketemu orang mainnya gini kan mainnya tipenya langsung gini, oh kamu tuh jalannya nunduk gitu ya, berarti kamu tuh kurang kasih sayang ibu, kurang segala macam. Wah, aku nggak bisa Teh kayak gitu, aku nggak bisa kayak langsung dijudge kayak gitu, aku ngerasanya nggak aman gitu. Jadilah ya udah, perjalanan pun dimulai gitu Teh. Perjalanan dimulai untuk kayak nyari banget lah yang kira-kira bisa masuk di aku kayak gitu. Jadi mencari pertolongan profesional pun cocok-cocokan ya Bu ya. Betul. Karena ada yang bisa menyentuh hati kita, ada yang mungkin ya kayak tadi gitu ya. Jadi treatmentnya beda. Jadi perjalanannya juga cukup panjang ya Bu ya. Hingga akhirnya Bubu perlahan gitu ya. Sekarang kan Bubu sudah malah jadi menginspirasi banyak orang dengan pengalaman itu gitu ya Bubu ya. Nah, karena nih kita kan perjalanan menyembuhkan luka diri dan pasangan, gak mungkin lah yang punya luka tuh misalnya cuman istrinya aja gitu ya. Apa ada nggak sih Bu orang yang misalnya suami istri tapi lukanya cuma istrinya aja, suaminya nggak ada gitu? Atau pasti ada dua-duanya luka itu? Dua-duanya pasti punya luka gitu? Semua orang Teh, semua itu ya secara psikologi gitu ya, semua orang itu pasti yang punya yang namanya primal wound gitu ya, primal wound atau luka primer, dan itu tuh dari sejak kita dilahirkan gitu ya, bahkan beberapa di dalam kandungan gitu, itu tuh bisa aja gitu, apalagi pada masa kita di kandungan, bagaimana ibu kita ngerasa, bagaimana ibu kita memaknai sesuatu, itu tuh bisa langsung dimasuk bawah sadarnya diri kita saat dikandung gitu kan. Dan semua orang nggak terlepas dari yang namanya primal wound ini gitu. Tinggal kesadaran masing-masing aja sih intinya, bagaimana dia memaknai dan mempersepsikan si luka itu Teh. Jadi kalau misalnya ada sepasang suami istri, mungkin nggak sih satunya aja yang terluka, satunya lagi enggak, ya enggak, semua orang gitu. Oke. Terus Bu, gimana caranya nih? Kan pernah ada pertanyaan juga nih. Jadi kemarin saya sama tim juga sempat ngumpulin pertanyaan yang memungkinkan gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kan semua orang punya luka ya Bu ya. Nah, kita sebagai istri juga suami. Terus gimana ya cara mengkomunikasikannya gitu Bu? Kadang kan kalau laki-laki gengsi gitu ya untuk menerima perasaan, untuk mengakui perasaan. Karena kan ya mindset banyak orang gitu ya, bahwa laki-laki tuh harus kuat, kamu gak boleh nangis, kamu gak boleh merasakan emosi lah gitu ya. Nah, gimana caranya akhirnya kita sadar dia ada luka, terus gimana caranya dia juga mau bertumbuh dari luka itu Bu? Yang pasti gini sih Teh, kita Teh nggak bisa maksa orang ya. Kalau udah soal perjalanan ini gitu, kita nggak bisa maksa orang untuk punya kesadaran yang sama kayak kita. Kita nggak bisa maksa orang untuk punya pemahaman yang sama kayak kita, meskipun itu orang terdekat kita, satu kasur sama kita, yaitu suami kita gitu kan ya. Jadi kalau menurut aku, fokus aja sama diri sendiri dulu. Fokusin aja ke diri sendiri betul-betul gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu ya Teh, kalau misalnya seiring berjalannya waktu, suami lihat kita berubah, suami lihat kita punya respon yang berbeda gitu, dan beliau tuh belajar karena nggak semua laki-laki mau langsung terbuka ya gitu ya, mau terbuka atau mau langsung
Bu, kepencet kayaknya. Oh ya, oke. Ah ya. Dah. Sampai mana tadi? Sampai karena gini, kita fokus aja untuk perubahan kita, sehingga suami lihat kok ketika respon-respon kita berubah, mereka juga belajar gitu. Karena nggak semua laki-laki punya agenda yang sama kayak kita. Ketika kita belajar parenting gitu ya, oh ke anak mesti gini gitu kan. Kita tuh perempuan di sini pembelajar semua lah ya, insya Allah. Jadi mirip-mirip mungkin perasaannya kayak aku gitu ya, yang pas tahu belajar gini, oh semangat banget, oh berarti ngedidik anak gini, biar nggak kayak kita lah dulu kayak gitu kan. Semangat banget apa gitu. Tapi kadang ngelihat suami, tapi suami tuh masih beda gitu. Kita tuh ada perasaan kayak nggak nerima gitu kan. Terus langsung mikirnya gimana cara biar dia berubah kayak gitu kan. Padahal perubahan tuh nggak bisa dipaksain gitu. Tapi jadikan aja kita role model, jadi contoh, dan biarkan beliau terinspirasi gitu. Terinspirasi dengan apa yang udah kita lakukan. Kayak gitu, ndak, kayak misalnya apa ya? Kalau aku dulu kayak waktu antusias banget gitu kan, antusias banget healing, dan aku ngerasain kayak wah ini manfaatnya banyak ya belajar kayak gini gitu. Nah, aku tuh maksa ke suami aku gitu kan. Pokoknya apa yang baik menurut aku pasti baik juga buat kamu, dan kamu harus kayak gitu tuh maksa. Eh, Beliaunya nggak nolak gitu ya, oke-oke aja, tapi beliau nggak sepenuh hati ngejalanin kayak aku gitu ya. Aku nggak terima lagi lah gitu kan. Nggak terima lagi. Dan pas diskusi ngobrol, beliau bilang itu kan sakit gitu, itu kan sakit, aku nggak suka gitu. Kenapa kita mesti inget yang sakit-sakit gitu. Nah, dari situ juga belajar, oh iya ternyata tiap orang tuh perlu beda pendekatan ya, nggak semuanya harus cara yang sama. Di situ aku belajar banget gitu teh. Tapi seiring gitu ya, seiring berprosesnya suami juga lihat itu, ngobrol-ngobrol tuh lebih terbuka, yang akhirnya ya subhanallah ya, kalau beliau juga akhirnya hal-hal mulai mau cerita-cerita gitu ya, mulai cerita-cerita tentang lukanya yang dulu, terus ya ngobrol santai, lantaran kepanjangan di sini pertanyaan selanjutnya nih. Oke Bu, Masya Allah ya. Berarti intinya tuh kita ubah dulu aja deh diri sendiri gitu, yang ada dalam kendali itu mungkin ya Bu ya. Jadi fokus nanti sehingga jadi menginspirasi gitu ya, jadi menginspirasi pasangan untuk oh jadi aku juga pengen jadi lebih baik juga mungkin gitu ya. Tapi ada nggak sih suami yang hare-hare gitu Bu? Misalnya teh apa harus sabar aja gitu? Karena suka ada yang bilang aku tuh udah berusaha, atau apakah misalnya ya itu mah usaha menurut siapa gitu, apakah menurut istrinya saja sudah berusaha melakukan yang terbaik gitu, padahal menurut suami belum kelihatan gitu ya. Apakah ya terus aja gitu, jangan menyerah gitu ya Bu ya, jangan putus asa gitu, apa ada cara lain? Karena misalnya gini, kalau laki-laki itu kan kalau misalnya kita lihat karakternya tuh nggak suka banyak bicara ya Bu ya, kadang gitu ya. Kalau kita ngelihat, katanya saya pernah baca juga, laki-laki tuh fokusnya satu, kalau perempuan fokusnya banyak. Terus kalau laki-laki itu 10 menit pertama masih dengerin, tapi kalau udah fokus ngerjain yang lain 10 menit selanjutnya tuh udah pasti nggak dengerin gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi, penelitian itu bisa jadi referensi juga untuk kita. Nah, itu tuh bisa jadi saklek apa kita tetap harus ngenalin lagi sih Bu? Kadang tiap orang tuh beda-beda gitu, karena punya pengalaman yang beda, sehingga akhirnya akumulasi gitu ya, akumulasi dari fisiknya, dari otaknya lah mungkin ya, apa yang ada dalam tubuhnya, akumulasi dengan pengalaman masa lalunya, sehingga bisa jadi beda-beda tiap orang. Apa laki-laki tuh sama rata gitu Bu semuanya? Kalau dia diam ya diam, kalau dia monotasking ya monotasking, kalau perempuan multitasking gitu, nggak akan mau dengar gitu. Nah, aku sih kepercayanya ini sih ya Teh, ada beberapa yang bisa di-generalisir, tapi ada yang enggak gitu. Misalnya, kalau yang terkait fokus dan single, aku sih merhatiinnya iya gitu. Tapi terkait nanti karakternya, apakah dia kayak bisa diajak ngobrol, bisa terbuka, nah itu tergantung nanti beda-beda lagi pendekatannya gitu. Nah, karena aku jadi agak kurang fokus ya, pengen jawab yang awalan gitu ya. Jadi gini, kebanyakan dari kita ngerasa frustasi
ngerasa frustasi sama suami kita karena kita tuh pengen ngubah. Selama kita mindsetnya ingin mengubah, kita tuh bakalan frustasi sendiri gitu, bakalan mumet sendiri. Kenapa? Karena itu bukan wilayahnya kita gitu. Teh, aku boleh bisa share screen nggak? Boleh Bu, aku jadiin host ya. Bukan Oh, host. wilayahnya kita, dan prinsipnya selama kita main di wilayah yang bukan kendalinya kita, yaitu sama aja nyari perkara gitu ya, nyari keruwetan sendiri. Karena dari itu, ketika kita mulai ngerasa, tapi kok dia nggak ada perubahan gitu ya, kayak masih males-malesan, aku kurang apa gitu, itu tuh perjalanan banget Teh. Dan teman-teman semua, aku ngalamin banget gitu, karena di awal-awal aku kayak gitu banget gitu. Berharapnya tuh ingin ngubah gitu. Pengen ngubah, dan ngubah itu bukan kendalinya aku. Pantesan kayak down terus, nangis sendiri. Nanti kalau dia berubahnya umur 70 tahun gimana? Udah terlambat, atau kalau nggak sama sekali gimana? Ini anak tambah gede. Dia perlu sosok role model bapaknya apa segala macam. Pokoknya pikiran overthinking gitu tuh menghantui banget di berbagai skenario gitu. Iya. Oh, Jadi ini ya. kadang-kadang tuh gini ya Bu, kadang-kadang tuh jadi misalnya ada tips-tips parenting gitu ya. Nah, istri itu malah sering bacain tips-tips parenting untuk ayah. Iya. Sedangkan harusnya istri Mention. baca, iya, mention suami gitu ya. Harusnya bacanya yang tips untuk sendiri gitu ya Bu ya. Oh, ini ada gambar nih teman-teman. Kita Ini ya bisa. Teh, aku ingetin banget gitu. Terus ini anggaplah ini ceritanya lingkar kendali. Teh, sorry. Suara Bubu nggak ada ya? Oh, emang lagi ini. Oh iya, teman tadi ada Oke. ini tukang paket. Nah, ini Oke. tuh lingkar kendali ceritanya teman-teman. Yang di dalam ini adalah lingkar kendali yang bisa kita kendalikan, Nah, lingkar kendali yang kedua ini itu tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa dipengaruhi. Ini ya, bisa dipengaruhi. Nah, lingkar yang kendali yang ketiga itu tidak bisa kita kendalikan, juga tidak kita bisa pengaruhi gitu. Bagus Nah, banget rumah LL-nya. tuh, tinggal kita lihat nih sekarang suami kita ada di lingkaran yang mana kira-kira. Biasanya sih kan kita hidup bersama ya, biasanya sih di lingkaran yang kedua ini beliau. Ingat, nggak bisa kita kendaliin harus kayak apa, tapi ini masih bisa dipengaruhi, sehingga nanti kita fokus aja di sini, memberikan pengaruh gitu ya. Memberikan pengaruh tuh memberikan pengaruh lewat keteladanan gitu ya. Itu kan udah cara yang paling nyata ya. Kita semua di sini nggak lihat role model jadi ibu yang sesuai fitrahnya tuh kayak gimana ya, mungkin ya yang sesuai banget kayak fitrahnya tuh kita semua nggak lihat. Kita nggak lihat orang tua yang ideal kayak gimana gitu. Di sini kita bakalan struggle gitu. Untuk mempraktekannya itu wajar banget gitu. Tapi ketika saya percaya teman-teman ketika emang mau berubah gitu ya, dan mau praktekin ini satu persatu, terus meskipun jatuh bangun, pasti tetap ada hal baik gitu yang teman-teman lakukan. Dan contoh itu adalah contoh itu adalah role model terbaik yang bisa kita tiru secara langsung gitu, karena kita lihat dengan kepala sendiri. Ini meskipun suami nggak belajar parenting gitu ya, ngomong ke anak tuh baiknya eye level gitu. Dia sering lihat kita, dia lakuin kok gitu. Meskipun nggak pernah duduk di kelas parenting. Atau misalnya ketika kita ke anak gitu, kita ini hal yang prinsipil nih. Kalau sholatnya mesti sekarang gitu. Dan kita pilihannya cuman gini, mau ditemenin wudhu atau wudhu sendiri gitu. Nggak usah yang Bunda udah bilang bla 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 gitu ya. Suami lihat ngikutin kok. Suami lihat itu berulang-ulang, oh
kayak gitu ternyata untuk treatment anak kayak gini gitu. Kita fokusnya main di sini aja yang bisa kita pengaruhi. Karena kalau kita nanti mainnya yang kita mainnya di sini nih, nggak bisa kita kendalikan gitu kayak hasil apa segala macam itu bakalan frustasi sendiri. Dan aku tahu pasti sedikit banyak kita manusiawi banget ya, wajar ya kita ada keinginan sebenarnya dia berubah, dia apa. Ya udah kalau udah kayak gitu, ya udah balik lagi aja lah. Baik lagi aja kita ngobrol gitu sama Allah ngobrol gitu, ya Allah capek rasanya ya Allah, kayak gitu ya Allah kok dia masih belum ya, kayak gitu. Karena saat yang tepat untuk eh, saat yang tepat untuk suami tiba-tiba berubah tuh bukan apa ya, eh nggak ada dalam kendali kita dan kita nggak tahu kapan. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Aku curhatan gitu sama temen gitu yang suaminya awalnya sulit, tapi prosesnya tuh kayak cuman 2 tahun lancar kok, mereka langsung jadi couple ini dan lancar gitu. Sementara aku 5 tahun belum, 6 tahun belum, 7 tahun belum kayak gitu ya. Mungkin misal aku ngerasa di 9-10 tahun pernikahan udah agak lumayan, mungkin teman-teman yang lain ini kok 15 belum gitu ya. Di 16 tahun belum gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Apakah itu Allah kasih ladang amal kita yang sebesar-besarnya? Nggak tahu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan ya ini, pengaruh aja. Memberi pengaruh. Dan sama satu lagi Teh, nggak tahulah latar belakang tuh laki-laki kalau misalnya soal fokus atau enggak fokus atau enggak fokus, sepenglihatan aku gitu ya, sepengalaman aku emang beliau tuh fokus. Sehingga kita emang perlu pakai cara-cara pendekatan kepada beliau. Tapi yang pasti yang bisa semua semua pakai gitu ya untuk tipe laki-laki manapun, semua pasti senang nyaman. Gitu Teh, semuanya senang nyaman. Nah, tinggal gimana cara kita untuk menyamankan beliau. Gimana bikin beliau nyaman sama kita gitu. Karena kalau misalnya beliaunya, karena gini kalau ini kan basicnya gitu ya. Kalau basicnya udah nyaman, itu mau cerita apa aja juga oke gitu. Mau kita ngasih masukan juga ya beliau nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri beliaunya aja nggak nyaman gitu sama kita, jangankan ngomongin luka yang dalam gitu ya, kan ngomongin masukan gitu ya, ngomongin luka ya pasti nggak akan mau kayak gitu. Nah, tinggal nyamannya kayak gimana. Nah, itu kita yang perlu kenali lagi pasangan kita gitu. Dan mesti punya kerelaan untuk bereksperimen gitu, eksperimen sakit hati gitu. Bereksperimen apakah yang kita lakuin tuh bener bikin beliau nyaman atau enggak gitu, yang ujung malah sakit hati kitanya kayak gitu kan. Gitu Teh. Kalau misalnya ngajak ngobrol gitu, emang sih misalnya kita ngobrol udah tahu suami lagi lihat handphone diajak ngobrol, ya nggak akan bisa nyambung. Harus ditepuk, dideketin, dirangkul gitu. Baru ngobrol gitu. Abis ini boleh nggak gitu. Bahkan sekarang juga alhamdulillah ya iklimnya udah terbiasa, jadi pas aku tuh pengen ngomong tapi beliau kayak pengen balas WA dulu, sebentar balas WA dulu ya, karena nggak akan bisa, beliau juga tahu nggak akan bisa ngedengerin ibu kalau sambil balas kayak gitu. Gitu kira-kira Teh. Oh iya, Masya Allah. Jadi connection ya. Jadi sebelum kita building connection dulu. Kita gimana caranya bikin pasangan nyaman. Berarti ya sering-sering ngobrol, kita ngobrol-ngobrol, sering-sering trial error juga. Coba-coba aja terus cara yang ini nggak berhasil, mungkin coba cara yang lain sampai akhirnya menemukan klik sendiri gitu ya. Karena kan untuk memahami pasangan ya seumur hidup ya gitu. Kadang di tahun pertama oke berhasil melewati tantangan A, nanti tahun kedua ada lagi tantangan yang baru, belum lagi nanti muncul baru ketahuan oh ternyata ada yang baru ketahuan nih lukanya yang lain misalnya. Itu akan terus jadi perjalanan ya Bu ya, Masya Dan kita Allah. pun berubah juga Teh, kita tuh pasti berubah. Beliau seiring interaksi dengan kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman kantornya atau interaksi beliau, apa yang beliau baca, apa yang beliau following gitu ya, ini beliau juga berubah gitu. Seiring waktu kita semua berubah kok, makanya pengenalan diri akan pasangan juga ya terus menerus gitu Teh. Dan apa lupa tadi mau ngomong apa. Udah lanjutin, nanti kalau aku ingat aku sambung. Oke, siap Bu. Berarti ada ini nggak Bu, faktor eksternal ya Bu? Misalnya Bubu dan suami menyengaja diri untuk
mendekati circle-circle yang sekiranya bisa mengajak diri untuk bertumbuh. Nah, awal-awal lari ke situ dulu nggak? Eksternal kan kadang ada orang yang merasa bahwa aku butuh faktor eksternal dulu nih supaya internal aku bisa tumbuh gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang internalnya dulu deh yang penting, baru nanti aku ke eksternalnya. Nah, Bubu tipe-tipenya gimana nih kemarin? Apakah langsung aku cari lingkungan deh karena bisa mendukung banget nih aku buat jadi lebih ya jadi semangat bertumbuh ya Bu ya. Bubu gimana perjalanannya? Nah, oh ya tadi tuh aku nggak bilang ini teh apa Ya, boleh. si tar ya tadi ngeblank lagi tuh. Tar. Grogi ini adik alunan Bunda, Masya Allah. Masya Allah, Bu. Nah ini sama ini Mbak Rahma diliatin terus nih, aku jadi GR. Oh enggak gini, kenapa sih prinsip utama ya tentang luka pasangan itu kita perlu seriusin tentang ke diri kita dulu. Karena gini, nanti respon-respon suami itu biasanya memicu inner child kita teh. Gitu. Dan kalau kita belum siap ke sana, tapi kita udah nyentuh-nyentuh area suami gitu ya. Tentang perubahan beliau gitu ya kan, boleh kan kita punya impian perubahan tuh boleh gitu, yang nggak boleh kan maksa hasil ya, yang nggak boleh itu maksa hasilnya gitu. Nah nanti dalam interaksi itu akan banyak apa ya teh, mungkin akan ada konflik, mungkin akan ada gesekan gitu yang beliaunya mungkin nggak srek atau gimana. Nah itu kalau misalnya kita belum pulih dari luka kita, itu seringkali kita persepsikan hubungan kita sama suami itu sebagai ancaman terus teh, sebagai ancaman, kita ngerasa enggak aman. Kalau misalnya memang kebutuhan inner child kita untuk dicintai gitu belum ada, itu secara nggak sadar ya, unconsciously itu kita pasti mikir dia nggak sayang sama aku kayak gitu. Dia nggak sayang sama aku, dia nggak cinta, dia tuh nggak benar-benar serius sama aku. Padahal yang kita obrolin tuh maksudnya baik ya gitu. Tapi ketika suami bukan nggak nerima, mungkin bukannya belum setuju, tapi belum siap gitu ya. Belum siap, tapi kita persepsinya dia nggak sayang, dia nggak cinta, dia nggak sungguh-sungguh sama keluarga ini gitu kan, gawat ya kalau masih ada kayak gitu ya gitu. Oke, terus lanjut ke pertanyaannya Unda yang tadi, kalau circle tuh kalau aku sih iya banget gitu ya Teh ya, kerasa sih kita emang perlu vibes yang beda ketika kita pengen belajar gitu ya, belajar bertumbuh ya pasti merapatnya ke circle yang emang membantu kita untuk pertumbuhan gitu ya. Yang aku follow tuh juga ya banyak-banyaknya tentang seputar healing gitu, seputar growth gitu, self development gitu. Terus dan ke suami ya karena aku bisanya mempengaruhi, ya aku juga pengaruhin lah, aku ajak-ajak gitu ya Teh ya. Ada tuh ajak-ajaknya aku ikut seminar apa kan, kadang juga misinya juga biar beliau dengar gitu. Gitu, biar ada bahan diskusi kayak gitu. Terus atau kadang aku ajak parenting kayak gitu. Tapi seringkali nanti pas udahannya gitu ya, aku tuh kayak bersemangat banget, aku dapat insight ini kalau beliau apa ya, dan beliau bilangnya bagus sih tapi apa ya nggak tertarik. Ya ampun, cik banget kan Teh. Atau nanti ke siapa, ini narasumbernya keren banget loh, udah terkenal gitu ya, nasional gitu. Yang diingat bercandanya aja. Yang diingatnya malah bercandaannya, heureuna gitunya. Inti materina naon gitu, naonnya gitu. Nggak ada yang ingat gitu. Aduh gitu kan. Terus apa ya? Ya udah, jadi pada akhirnya fokus ya udah, emang sempet ya aku kayak gini ya. Pernah nih, wah bagus nih kayaknya nih ya seminar Teh. Aku bilang, ayah ini ikutan nih, ada ini nih, ada cara ini gitu ya, pokoknya tentang family coaching, pokoknya fitrah gitu kan. Nggak mahal kata saya gitu kan, nggak mahal, harganya Teh hampir 1 juta lah. Ibu yang bayarin pakai uang ibu. Terus suami aku tuh bilang gini, tapi kalau ayah nggak berubah ibu jangan sedih ya. Aku Teh mikir diam aja. Nggak jadi deh, soalnya nanti ibu sedih, nggak jadi, nggak usah ikut. Aku ya udah tahu diri gitu ya, karena emang masih ngarep banget perubahan beliau, sampai akhirnya tuh yang ya paling jadi sering apa ya Teh, makanya aku pernah ada
pernah aku ada yang nanya gini, suami itu menurut Bubu apa sih? Aduh, dia tuh jalan teh, dia tuh jalan buat aku supaya aku tuh kenal Allah gitu. Karena emang akhirnya melalui perantara beliau, aku tuh ngarep banget gitu ke beliau. Beliau karena menikah tuh kata aku tuh kayak kayak ngebawa kabur aku dari lingkungan yang aku tuh kepengen kabur dari rumah kan emang ya teh nikah teh ya. Kayak pengen ngebentuk keluarga baru gitu dan aku tuh berharap banyak ke beliau gitu. Beliau tuh kayak apa kayak my prince gitu, my hero gitu yang aku tuh kayak berharap banyak ke beliau tapi kok ternyata beda banget ya dari apa yang aku bayangin dan aku harapin gitu kan. Gitu. Terus dari situ aku belajar apa oh segitunya ya aku melekat sama suami aku gitu, segitunya aku berharap dia yang ngubah aku, dia yang membawa perubahan baik, dia yang apa gitu. Tapi itu aku lupa sama Allah gitu teh. Sampai akhirnya di suatu hari ya teh aku lagi terpuruk banget gitu ya. Itu tuh aku di kamar mandi ya teh aku buka keran padahal airnya udah penuh gitu ya, aku tuh nangis aku pukul-pukulin air tuh aku bilang gini ya Allah kata aku ya dalam hati ya Allah aku tuh kurang apa lagi sih gitu aku udah jungkir balik segala macem gitu aku tuh pengen dia berubah tuh juga buat kebaikannya buat keluarga ini salah ya Allah salah ya aku pengen kebaikan gitu kan terus tapi kenapa sih Allah tuh belum ijabah gitu kenapa itu kebanyakan dosa gitu nggak pantas buat dapetin itu gitu tuh aku nangis deh aku teriak terus apa aku tuh kan punya benjolan gitu ya Taya ini di dekat apa di dekat paha aku gitu ya sebenarnya kecil banget sih gitu kecil banget terus aku bilang gini ini apa ini ya Allah ini apa ini nanti Wiwik matinya cancer tumor kayak ya udah matiin aja sekalian kayak gitu Taya udah frustasi banget ya udah matiin aja sekalian gitu kalau emang apa sih daripada aku hidup tapi kok kayak gini gitu ya Allah gitu kayak dari kecil tuh kayak belum nggak pernah ngedapetin kebahagiaan gitu terus akhirnya aku bilang gini kalau Allah emang ada ya udah gampang kan buat Allah ini nih buat apa ngilangin si benjolan ini kata aku gitu pasti gampang kan engkau tuh nggak ada deh kayaknya ya Allah gitu aku tuh bilang gitu teh terus akhirnya aku mandi gitu ya udah mandi pas aku mandi sabunan ya teh seumur umur aku sabunan teh hari itu tiba-tiba copot dong yang benjolan aku ceritain itu teh tato coplok pas lagi sabunan kan aku merinding ya teh ya aku merinding oh ini tuh abis itu aku sholat terus aku bilang ya Allah engkau ada ya Allah engkau ada maafin gitu maafin Wi ampunin gitu maafin ampunin ya Allah ada Wi kurang sabar aja gitu udah sejak hari itu ya teh segala macam gitu ya usaha aku ceritain aja terus sama Allah gitu Allah tahu aku usaha gitu ya Allah udah lihat kan ibu gini ibu nggak ada kuasa apa-apa sama beliau gitu teh ceritanya aduh Insya Allah sangat tersentuh ya teman-teman. Ya Allah, luar biasa. Memang teman-teman kadang yang sering luput, yang sering kita lupa, kita tuh sering menuhankan ikhtiar kita. Kita udah kemana-mana nih, udah datang ke psikolog, ke konselor, kemana, tapi kok nggak berhasil. Aku udah jungkir balik tadi seperti kata Bubu, tapi lupa bahwa yang berhak untuk mengubah itu cuma Allah ya. Hak prerogatif Allah gitu ya. Jadi kita perlu sering ngobrol tadi kata Bubu ngobrol minta sama Allah gitu ngeluhnya juga sama Allah di hadapan manusia mungkin kita bisa pura-pura baik-baik aja tapi kalau sama Allah mah buka deh topengnya gitu ya akui aja semuanya dah Allah tahu tapi kita juga butuh ngaku sama Allah gitu kalau kita tuh sedang tidak baik-baik saja gitu ya Masya Allah tuh, Masya Allah merembes Bubu, Masya Allah peluk-peluk katanya gitu. Ayo kita peluk virtual teman-teman, Masya Allah. Teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh ya, langsung chat. Ini aku tuh masih terharu ya teh kalau nyeritain ini kenapa? Karena aku tuh masih terharu bahwa Allah tuh ada ya gitu, Allah tuh ada gitu. Itu tuh yang nggak aku punya dulu gitu ya karena gimana ya teh aku kan orang tua cerai dari aku kecil gitu kan orang tua cerai dari aku kecil aku ngerasa aku nggak pernah tuh teh baju disiapin gitu ya makan bekal gitu ya kalau makan pagi alhamdulillah sih siapin makan pagi siang gitu baju aku nyuci sendiri setrika sendiri sepatu segala macem mama nggak pernah nanya PR apa segala aku jadi ngerasa aku harus berjuang gitu dengan diriku sendiri sampai aku ngerasa aku nggak bisa percaya orang lain teh untuk apa ya untuk
ngerjain apa kayak gitu ya. Karena aku biasa ngandelin diri aku sendiri, tapi dari sini aku belajar banget kalau Allah tuh pengen kontak lagi gitu sama aku. Wih, aku tuh ada kok. Jangan selalu ngandelin diri kamu sendiri. Tapi kamu yang pusing, kamu yang capek gitu. Kerasa kayak kok indah banget gitu. Aku tuh kemana aja selama ini gitu. Gitu teh. Masya Allah. Soalnya teman-teman ya. Baik, saya langsung Iya sama baca ya. pertanyaan-pertanyaannya. Bismillah, tar saya. Assalamualaikum, Teh izin bertanya, kalau yang punya inner child itu ibu kandung dan ibu mertua, kita harus gimana? Mm-mm. Kendali lagi ya. Mangga Bu. Mm-mm. Balik lagi, ada di lingkar mana mereka? Ada di lingkar mana? Bisa kita pengaruhi atau enggak? Inner child orang lain nggak ada urusannya sebenarnya sama kita juga sih Teh. Maksudnya dalam artian kita nggak ada tanggung jawab gitu. Kita tahu kita mungkin sayang banget ke ibu kita sayang banget ke mertua kita, tapi kita tuh nggak ada kendali untuk ngubah mereka. Yang bisa kita lakukan kita mungkin kita bantu. Kalau mungkin Teta cukup akrab, cukup deket, mulai bisa diajak ngobrol gitu, kayak apa dengan ketidaknyamanan beliau, apakah mungkin beliau mau untuk nyari bantuan, kita doain. Ya intinya coba di list lagi apa yang dalam kendali aku ya, yang untuk membantu mereka kalau tujuannya mau ngebantu ya. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah mereka punya inner child, yang mana inner childnya sering bentrok sama inner child aku, nah itu beda lagi nanti jawabannya gitu. Kalau masalahnya itu mereka punya inner child, bentroknya sama inner child aku, nah itu yang kita perlu ini. Karena gini ya teman-teman, inner child itu sebenarnya mereka itu punya, kenapa sih kayak yang inner child yang tidak memberdayakan ini kayak masih halo-halo gitu ya, masih menyapa-nyapa, karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Kebutuhannya apa? Dan itu kita sendiri yang tahu gitu Teh. Kita sendiri yang tahu kebutuhannya apa. Apakah butuh rasa sayang? Apakah butuh dicintai? Apakah butuh ngerasa aman? Apakah butuh ada temen yang ngedengerin? Apakah butuh apa, nggak tahu gitu. Kenapa nanti dalam healing inner child, mau nggak mau kita mesti nemuin gitu, nemuin lagi si sosok kita yang kecil. Bahkan aku udah udah berusaha mendamaikan pun, ada satu waktu yang aku tengok lagi, aku kunjungin lagi satu persatu, ada nggak yang mungkin dia kayak pengen bersapa, bersua gitu sama aku gitu. Sekedar dulu aku waktu kontak sama inner child aku yang kecil, pengen tuh diajak main Teh. Aku kesepian, nggak ada temen. Ya udah aku bayangin kita ke halaman samping rumah dulu ya, rumah aku yang dulu di masa aku kecil. Itu kita ngambilin daun kaca piring, terus kita main masak-masakan bareng. Atau pas dia lagi jalan di sawah gitu, aku yang temenin. Kayak gitu teman-teman. Terus yang pas dia sendirian di rumah ketakutan gitu ya, ya peluk aja gitu. Iya sepi ya, nggak ada siapa-siapa, kok kayak nggak ada yang peduli sama kita ya gitu. Kita tuh sendirian terus, aku di sini nemenin kamu. Ya sekedar nyapa-nyapa kayak gitu, kita yang kecil, yang SMP gitu. Karena si inner child ini kalau kebutuhannya belum dipenuhin, dia itu unconsciously ya Teh ya, dia tuh bakalan bikin situasi di mana kita akan ngerasain hal itu lagi gitu. Apakah itu sekarang pemicunya mertua kita, kakak ipar kita, suami kita, tetangga kita, dia unconsciously emang sengaja tuh bikin kita ngerasain perasaan gak nyaman gitu, atau anak kita. Karena dia pengen ngasih tahu, halo aku ada, kamu jarang nengok aku juga perlu dipenuhin gitu. Mungkin sebagian teman-teman ngerasanya, tapi masa lalu aku tuh biasa aja sih Bu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ketika kita coba connect gitu ya, coba jujur, coba terbuka, meskipun saat itu ditelat-telat, cuma telat dijemput sama mama, mungkin sedihnya dalam. Mungkin saat itu kayak kita ngasih lihat gambar, tapi nggak dikasih feedback gitu, nggak diapresiasi, mungkin sedihnya dalam banget gitu.
Atau kalaupun emangnya bener-bener nggak bisa connect, iya ngedoa aja gitu sama Allah. Ngedoa aja. Punya kenyamanan apa. Soalnya kalau si inner child ini kebutuhannya belum terpenuhi gitu ya dia bakalan selalu nyari gitu. Nyari kayak apa pasti yang konflik dikit sama suami. Kenapa sih kita marah banget ya kayak gitu? Kalau kita mau merenung sedikit aja, kayaknya aku ngerasa nggak dicintain deh. Aku nggak dipeduliin. Sama anak gitu kita konflik. Balik lagi, aku ngerasa dia nggak cinta sama aku. Gitu. Atau kita ngelihat di anak kita adalah ngelihat diri kita, jadi malah ngelihat diri kita yang kita jadi marah karena aku nggak mau kamu kayak aku gitu. Kita jadi nggak apa ya, jadi nggak otentik lagi gitu. Ini awal cerita apa ya, Teh? Jadi kemana-mana. Gak apa-apa Bu, ini relate banget ya Bu. Bener ini terkait inner child yang perlu ditengok. Ini bener ya Bu, kadang aku tuh ngerasa nih, pernah nih aku di masa lalu nih pada saat sedang berdamai gitu ya Bu ya, aku tuh ngerasa udahlah, udah masa lalu, udahlah cuma kayak gitu doang gitu ya, mengabaikan gitu lah Bu ya. Kan aku anak pertama, aku kan kuat, aku kan memang mandiri, tapi ternyata ketika aku coba nemuin diri aku masa kecil, tiba-tiba aku tuh ngegoak gitu Bu, nangis banget, sekedar pengen anterin sekolah misalnya dan lain sebagainya. Itu jadi ternyata tuh eh, diri aku masa kecil tuh butuh itu gitu. Akhirnya tadi seperti kata Bubu bilang, akhirnya ditemuin gitu ya, diajak ngobrol. Oh kamu teh pengen dianterin misalnya, kamu teh pengen dibeliin ini ya gitu, kamu tuh pengen ini gitu, dan di situ tuh jadi ngerasa jadi sejuk gitu rasanya Bu gitu, jadi beda gitu ya rasanya. Dan ternyata yang selama ini diabaikan tuh dia yang tadi Bu bilang nagih gitu ya, menagih untuk diterima gitu ya Bu ya. Eh, perasaan-perasaan itu, emosi-emosi itu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi mungkin kita sering-sering nemuin diri gitu ya Bu ya, pada saat kondusif gitu ya, mengingat-ingat lagi masa-masa itu apa kebutuhannya, dan akhirnya kita yang jadi penyejuk buat diri kita sendiri gitu ya Bu ya. Sambil Masya ngajarin Allah. Teh, sambil ngajarin value kita yang baru ke kita yang kecil itu. Karena gini, apa ya, ketika itu belum terpenuhi kan sebenarnya kita tuh minta dipenuhinya sama suami, minta dipenuhinya Iya, sama anak. Kenapa sih perilaku suami tuh yang ibaratnya kita kita nggak berkenan tuh tapi jadi kayak menjadi-jadinya banget gitu kan. Banyak tuh ya aku juga curhatan gitu kan yang suami aku tuh baik Bu, tapi kenapa kayak gitu kan, tapi kenapa ada gini-gininya gitu. Atau jangankan sikap ya Teh ya, gestur aja Teh. Misal suaminya gini aja kayak misalnya diemnya aja tuh udah jadi shadow gitu buat dia kalau misalnya itu tuh hal yang nggak nyaman gitu. Nada suara kadang Teh, nada suara aja itu bisa jadi trigger gitu. Sementara ketika kitanya masih empty gitu ya, inner child-nya masih meronta-ronta, dia tuh pengen dipenuhin dari anak kita, dari suami kita. Mama tuh udah ngelakuin ini buat kamu, mama tuh kamu gitu doang aja kok nggak nurut gitu. Mama tuh udah capek dari pagi, kamu gini aja kok malah ngebantah. Itu baik buat kamu, kita jadi maksain gitu. Jadi ego kita yang berperan di sana. Gitu. Karena ketika kita terdesak, ya emang kita jadi pakai cara-cara anak kecil gitu Teh. Anak kecil kan kalau pengen sesuatu ya maksa, ya teriak gitu ya. Apa gitu. Jadilah baik. itu inner child gitu. Karakter kita yang childlike gitu ya. Masya Allah. Kasih izin pertanyaan dari teman-teman ya Bu ya. Ada Iya, banyak silakan. ternyata. Baik, satu-satu. Assalamualaikum. Izin bertanya Bu Bismillah, bagaimana cara membantu anak untuk berdamai dengan lukanya yang dikarenakan saya sendiri, katanya Bu. Kalau ke anak ya Teh ya, bangun bonding aja sih, ibaratnya gini. Aku izin share screen lagi. Boleh Bu. Nih,
eh kan saldo ya, saldo rekening lah ya. Ini saldo rekening kita. Itu kan eh kita nabung gitu ya. Nabung biasa kredit ya. Dikurangin di debit gitu ya. Debit itu kan biasanya kita ambil. Nah, kan prinsipnya gini nih. Prinsipnya ini aja teh. Jadi ininya mesti banyak. Ininya masih banyak. Jadi ibaratnya anak terluka itu udah kita ambil lah ya. Udah kita ambil, udah kita debit ini sebagian. Maka gimana supaya ini saldonya ibaratnya gini, kita punya saldo 10. Kita punya saldo 10. Terus ini kita tarik ini ya kayak rekening kita tarik 10 gitu. Punya saldo 1 juta ibaratnya lah ya, punya saldo 1 juta. Terus kita tarik 1 juta juga. Ya kan 0 ya. Ini 0. Nah, berarti kalau hubungan sama anak gimana caranya biar saldonya itu masih tetap banyak gitu. Ya ini nabungnya yang banyak. Nabungnya yang banyak, bonding sama anak yang banyak. Jadi sehingga kalau misalnya kita ambil 100.000, seenggaknya masih ada gitu. Kita ambil Bapak 20.000 gitu ya. Masih ada gitu. Tapi kalau misalnya yang kita ambil tuh lebih banyak gitu ya, daripada saldo kita minus. Ya minus nanti rekeningnya jadi minus kayak gitu. Itu yang pertama. Dan apa? Terus aja lakuin pendekatan ke anak karena teh aku pun juga punya pengalaman sih terkait hal ini. Jadi waktu aku jadi kayak gampang marah-marah banget gitu ya, sehari kayak bisa 4 kali gitu marahnya tuh, dan itu marahnya nggak banget ya, bukan marah yang masih wajar gitu, marah yang nggak wajar. Ya, aku tahu banget. Itu anak aku waktu itu umur 3-4 tahun, dia tuh udah nggak mau dipeluk dan dicium sama aku. Itu aku sakit banget ya. Sakit banget. Kalau dipeluk yang gini kayak nolak, dicium tuh pasti giniin. Kenapa sih? Basah, Bu, nggak nyaman. Ini kering loh. Oke lah basah aku terima gitu ya. Besokannya ini kering loh, kering. Enggak, sampai kayak gitu teh. Itu aku sakit banget ya. Tuh, ya ampun anakku masih kecil tapi udah ngejauh gitu dari aku. Ya udah. Dari situ tuh kayak emang akhirnya aku berusaha banget kan untuk ngubah respon aku ketika menghadapi perilaku. Sebenarnya bukan perilaku sulit ya, itu tuh perilaku anak-anak biasa kok gitu. Cuman aku persepsikannya tuh sulit dan ancaman gitu yang bikin aku sampai reaktif banget gitu. Sambil terus dibangun apa yang dia suka, kita kasih bahasa cintanya gitu. Kita kasih bahasa cintanya, punya waktu berdua gitu. Kita doain apa ya, doa gitu ya, karena pada akhirnya nggak semua pengalaman yang menurut kita itu bisa ngelukain anak kita, tapi anak kita belum tentu ngerasa itu luka buat dia gitu. Kenapa? Karena satu, bisa jadi dia udah punya bisa jadi dia udah punya skema yang lain gitu, misalnya mama segitu masih normal, aku pernah lihat mungkin ibu lain yang lebih parah dari aku, mama aku segini mah biasa aja, itu juga sembuh loh, dia itu sembuh buat anak kita gitu. Atau misalnya dia kesal misalnya, terus dia gambar-gambar gitu apa, terus dan ternyata itu rilis bisa aja gitu. Tinggal paling kalau misalnya ternyata efeknya gitu ya, ini efek jangka panjangnya kita ngelihat karena kita kayak nggak percaya diri gitu ya. Nah itu yang perlu nanti kita bangun gitu pelan-pelan ke dia gitu. Atau kita lihat dulu, atau mungkin karakternya memang dia itu bukan nggak percaya diri, misalnya dia suruh tampil dia nggak berani, padahal menurut kita dia tuh jago gitu ya, mungkin emang perlu kita latihin pelan-pelan. Apakah itu karakternya atau karena pernah trauma sama kita, kan kita nggak tahu. Yang pasti kalau kayak gitu mah ya udah dilatih aja, ini bikin anak nyaman sih, sama kayak bapaknya dibikin nyaman. Dibikin nyaman itu. Jadi ingat ya Unda ya, aku tuh sebel banget berita politik ya Unda ya. Jadi soalnya gini kata aku, aku ngerakyat bisa apa gitu ya, jadi aku tuh nggak suka. Nah tapi ada suatu masa suami aku tuh suka banget berita politik, jadi walaupun aku nggak suka, aku tetap suka buka-buka kumparan. Demi apa? Demi biar bisa nyambung, ngobrol gitu ya. Terus walaupun nanti respon aku tuh kayak cuman yang
oh gitu masa, ya ampun, ih gila ya ampun. Aku tuh cuman gitu doang, ya ampun doang. Tapi beliau tuh nggak bisa didengerin gitu. Yang penting jaga eye contact. Cuman emang pernah tuh ya kayak beliau tuh ceritanya antusias banyak gitu. Terus aku tuh bosen. Kelihatan kayaknya mukanya bosen, nah acting kurang jago nih. Terus saya gini, sorry ya Bu, sorry ya cerita itu terus ya. Enggak ya tadi tiba-tiba keinget apa gitu ya, ngeles sih gitu. Ngeles gitu. Ya udahlah, ganti topik deh. Itu tuh emang pusing kata dia gitu. Ya. Sama ke anak juga, anak lagi suka apa ikutin gitu. Aku juga apa ya Teh? Ya anak lagi seneng lagunya itu si Princess Sophia, aku juga ngapalin gitu kan. Walaupun aku cuman hafal refnya doang kayak gitu. Anak-anak lagi suka Pokemon ya aku berusaha ngapalin gitu kan nama-nama Pokemon demi bisa nyambung aja sih. Gitu. Masya Allah, benar ya. Cara itu tadi ya ada pertanyaan juga tadi gimana cara menambah saldo. Nah, itu tadi udah dicontohkan sama Bubu ya teman-teman ya. Jadi kita cari apa sih yang kira-kira mereka sukai, kita coba masuk ke dunianya supaya merasa didengarkan. Nanti harapannya ya mereka juga akan terkoneksi dan akhirnya mau dengerin kita juga gitu. Mudah-mudahan insya Allah ya. Tos Bubu katanya. Baik, wah masih banyak nih. Bubu, kalau misalnya sudah merasa ada luka kebayang di bagian mana tempatnya, cara sembuhinnya gimana? Sorry, boleh diulangin lagi? Kalau misalnya sudah merasa ada luka, terus udah kebayang nih di bagian mana tempat lukanya, cara sembuhinnya gimana? Si diri kita ini Teh, Nah, nanti ditanya lagi ya. Kalau tadi Mbak siapa ya? si Tadi diri aku kita. Kan nanti soalnya ini kita Mbak, bahasnya ada suami juga, tadi ngomongin anak. Nah, iya ini soalnya diri kita betul. bukan. Iya, Make sure. nanti ya di lagi apakah lukanya pasangan. Tadi soalnya ada yang nanya luka ibu kandung juga gitu ya, ada Iya. yang tanya luka sendiri. Nanti boleh di-up lagi ya. Ini saya baca di WAG, jadi udah di forward sama tim pertanyaannya. Assalamualaikum Teh, saya juga punya inner child sama ibu. Oh ini mah aliran rasa ya. Saya juga merasakan sejak mulai punya anak. Kalau ingat waktu kecil ibu saya kok gitu ya, harusnya gini gitu. Saya sering tidak sepaham dengan ibu yang membuat hubungan kita sampai sekarang belum harmonis. Saya sedih gitu, pengen rasanya dicintai, disayangi, diperhatikan sama ibu. Tapi kalau saya mikir gitu terus, rasanya semakin tidak selesai-selesai inner child saya. Oh, ini statement ya, bukan pertanyaan. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Bun. Kalau suami nggak merasa kenapa-napa dan belum mau konsul ke psikolog gimana? Sedangkan aku merasa sikap dia saat ini terbentuk karena kebiasaannya di keluarganya. Meski beliau dukung aku untuk konsul ke psikolog karena suami tahu kondisi aku, hubunganku dengan ibu dan keluarga. Jadi intinya suami nggak ngerasa kenapa-napa, tapi istrinya ngerasa suaminya kenapa-napa gitu. Tapi suaminya nggak ini, Nah, nggak mau kenapa-napanya turut nih di juga. bagian mana dulu ini? Oke, jadi harus detail ya. Kenapa-napa kenapa-napanya di bagian apa? Terus seberapa mengganggu? Seberapa mengganggu? Terus apa yang bikin Mbaknya berpikir suami juga harus konsul gitu? Apakah karena masa lalunya atau apa gitu? Kalau misalnya aku nggak tahu sih detailnya kayak apa ya Teh, tapi intinya fokus aja ke kita biar nanti suami juga lihat kok gitu atau dengan bahan obrolan gitu. Aku tuh juga termasuk yang agak susah Teh ngomongin inner child karena dulu suami aku ngerasa itu nggak masuk akal banget sih gitu. Yang lalu kan udah berlalu kayak gitu. Itu hal yang nggak masuk akal. Terus akhirnya aku nanya gitu ya, aku nanya ke guru aku Pak Asep gitu ya. Pak Asep, ini menurut saya beliau juga perlu tahu karena kadang beliau juga ada respon-respon yang ini. Terus Pak Asep tuh cuma bilang gini aja, jika ada kesempatan, ya Anda memang perlu ngobrol. Udah kayak cuma gitu doang. Jika ada kesempatan, Anda juga perlu ngobrol sama suami terkait hal ini. Ya inilah sedikit-sedikit kayak gitu kan. Terus nggak tahu ya Teh. Jadi waktu itu kalau tiap suami kayak lagi rebahan gitu ya, ada suara Pak Asep tuh di kepala aku. Setiap ada kesempatan, kayaknya ini deh gitu ada rekamannya gitu. Ini kayak kesempatannya deh, hai ayah kayak gitu kan. Ya apa ngobrol basa-basi apa gitu. Terus
nanti lagi duduk itu santai itu suara Pak Asmi bilang itu setiap ada kesempatan Anda perlu ngobrol sama suami. Oke, ngobrol lagi sampai lama-lama tuh, wah ya paham Bu, ini konsep inner child ini. Oh ya juga sih, ayah juga. Jadi malah self introspeksi gitu. Padahal awalnya aku kayak pura-pura sharing, ayah tadi tuh Bu belajarnya ini loh gitu. Nggak langsung ngejudge beliau begini-begini. Ternyata tuh gini-gini ya kalau ibu tuh ya berarti problemnya ini ya gitu doang. Nggak nanya balik ke beliau. Dan awal-awalnya tuh beliau kayak cuman yang oh doang tuh sama lama kayak baru ikutan self evaluation sendiri gitu kan. Ayah juga ini sih Bu kayak gitu. Oh ya kebuka ya. Dan itu tuh kayak pelan-pelan banget jalannya. Nggak langsung. Ini awalnya mau bahas apa ya? Aku cerita kemana-mana teh. Masya Allah, nggak apa-apa Bu. Tapi ini kemana-mananya tuh jadi bikin kita relate ya. Masya Allah, tos ada kayak gitu. Baik. Ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang serupa saya skip dulu ya. Kayak misalnya gimana cara ini suami gitu ya. Karena intinya tadi kita coba perbaiki dulu gitu diri kita gitu ya. Kita asuh dulu diri kita. Menemui inner child tadi ya seperti yang Bubu sampaikan. Memenuhi kebutuhan diri. Baru nanti menginspirasi pasangan gitu ya teman-teman ya. Saya cari pertanyaan lain, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Oh ini dia. Bismillah Bu, maaf mau tanya, saya punya inner child dengan ibu kandung, sedang proses memaafkan, bersyukur dan berdamai dengan masa lalu. Tapi setiap berproses ke arah itu, ibu kandung masih selalu menekan dan memberikan luka baru. Sehingga luka lama yang tadinya ingin dimaafkan dan berdamai malah kembali lagi dan malah mental saya makin gak baik lagi. Ibu saya dalam lingkaran yang tidak bisa dipengaruhi. Saya sudah berumah tangga dan ini menjadi efek buruk ke anak dan keluarga saya. Jadi saya harus bagaimana ya Bu? Oke. Sebelum itu tuh tadi aku kayak mau nambahin ini teh. Boleh Bu? Oh iya, soal inner child. Nah teman-teman, si inner child ini salah satu pengaruhnya di kita adalah kita punya yang namanya skema maladaptif. Nah maladaptif skema ini itu adalah di mana kita punya cara berpikir yang keliru gitu. Cara berpikir yang keliru, yang nggak make sense juga gitu ya. Kayak misalnya, kalau kayak misalnya kita pernah punya lukanya pengabaian gitu ya, pengabaian. Kita tuh jadi kayak mikir, aku mah nggak penting ya gitu. Karena kita waktu kecil dengan keterbatasan pemahaman kita, dengan mungkin juga kita nggak dapat pengajaran dari lingkungan sekitar kita, itu tuh kita mempersepsikan ya semampu kita saat itu gitu, dan saat itu ketika kita diabaikan gitu ya, kita jadi membentuk skemanya gini, aku tuh nggak penting, orang lain harus diduluin. Kayak misalnya ini rebutan nih punya kita, nggak pinjemin ke adiknya dong gitu. Oh, orang lain tuh harus diduluin ya. Kayak gitu. Terus aku mah nggak penting. Aku banyak gitu ya. Nih maladaptif skemanya kita gitu. Nah, sehingga salah satu tugas kita selain kita memberi kebutuhan sama si inner child kita gitu ya. Mungkin dia butuh disayangi, butuh ditemenin gitu ya. Dan siapa lagi yang bisa ngelakuin itu kalau bukan diri kita sendiri. Kita sendiri gitu ya. Nah, kita juga perlu ngajarin dia untuk membentuk skema yang lebih sehat gitu ya, yang lebih sehat, yang lebih adaptif. Kalau misalnya kita jadi ngerasanya ya orang lain lebih penting gitu ya. Ada yang orang nggak enakannya banget ya, apalagi kita nih orang Sunda terbentuknya secara kultural lagi ya. Secara kultural dan budaya kita dibentuk untuk nggak enakan gitu ya. Udahlah nanti dapat luka itu harus memprioritaskan orang lain, diajarinnya self sacrifice gitu. Kita tuh perlu ngajarin juga untuk respect sama diri kita sendiri gitu, itu perlu kita ajarin loh. Kayak misalnya ya aku kebayang sih kayak jadi ibu gitu ya, kita kan suka ngabisin sisa makanan anak-anak kayak gitu ya, kita lebih rela pakai baju daster yang bolong-bolong, anak kita pakai bajunya biar bisa pakai baju yang lebih bagus, biar bisa beli buku yang lebih bagus gitu kan. Dan kita perlu ini juga sekali waktu untuk datang you deserve gitu, kamu juga berhak kok dapet yang baik, kamu juga berhak kok berhak diduluin kayak misalnya gitu.
Boleh, kita juga berhak kok misal makan makanan yang layak gitu, nggak sisa-sisaan mulu, walaupun kita juga kadang ya happy-happy aja sih gitu ya, nggak apa-apa daripada sayang gitu ya, udah kebentuk gitu. Tapi sekali waktu tuh boleh dong kita juga jangan nempatin diri kita di nomor 2 terus gitu, karena bagaimana kita men-treatment diri kita adalah itu terpancar gimana orang men-treatment diri kita. Ini buat yang nggak enakan terutama ya Teh ya. Kayak misalnya aku tuh pasti kasusnya adalah diserobot antrian gitu. Dan selama aku nggak ngebela hak aku gitu ya. Ya aku selamanya jadi orang nomor 2 aja terus. Dan itu pas aku belajar untuk ngebela hak aku, kan hak aku ya diserobot antrian ya, itu tuh gemeteran, itu tuh takut, itu dikira, ya ampun lu cuman gitu doang, nggak sabar banget sih nungguin gitu kan. Itu tuh takut gitu, sampai akhirnya suatu hari bisa bilang, saya mikir, aku buru-buru nggak? Buru-buru, oh ya udah bela hak gitu kan. Ini buru-buru nggak? Mau bela hak apa enggak? Nggak keberatan nunggu gitu. Terus buru-buru nggak? Enggak. Mau bela hak apa enggak? Mau gitu ya. Ya nggak apa-apa. Walaupun nggak buru-buru, nggak apa-apa, nggak apa-apa, emang itu hak kita gitu. Ya udah Bu, punten, ini saya duluan. Gitu. Terus dan itu harus diajarin terus menerus, ini yang namanya reparenting gitu, karena kita menumbuhkan si inner child juga bukan kita bantu dia untuk memenuhi kebutuhannya, kita bantu dia untuk berdamai, kita bantu dia untuk ngelempengin pikirannya gitu. Kayak misalnya ya udah, aku emang pantasnya diginiin, kayak misalnya gitu, aku tuh nggak ada yang peduli sama aku, dan dia tuh yakin banget sama kepercayaan itu, nggak ada yang peduli sama aku. Enggak, kamu peduli apa? Enggak, aku peduli sama kamu. Cuman kita doang gitu kan. Kita ajarin di situ, tanemin tauhid lagi ke dia, ada Allah gitu. Ada Allah gitu. Ujung-ujungnya ya itu, ajaknya emang kita kenalinnya sama Allah ya. Habis kalau bukan Allah tempat kita bertumpu gitu ya, kalau bukan yang jadi akar kita, yang mau healing kemana-mana juga kita tumbang, bakalan mudah tumbang lagi gitu. Tapi ketika Allah yang kita kokohin dalam diri kita, Allah tuh maha apa sih yang nggak bisa? Allah tuh cuma satu yang nggak bisa nggak menepati janji kita. Makanya kita ngerasa kurang cinta dari suami kita minta diisi gitu kan. Gini ya, ya udah kita penuhi kebutuhan suami kita, bikin dia nyaman. Yang bikin aku nyaman siapa? Yang ngasih cinta ke aku siapa, kan gitu ya? Ya itu, Allah. Kita punya Allah yang maha cinta, yang ngisi buat tangki cintanya kita. Kenapa kita perlu kuat situ? Supaya nanti ketika ada dalam interaksi itu ada respon-respon suami yang aku nggak dicintai, pengen kita ingat ada Allah, punya Allah. Gitu. Terus pertanyaannya, tadi tentang ini ya, yang ibu kandung. Kita mau maafin tapi sikapnya nggak berubah. Oke, gini teman-teman. Sekarang ibaratnya gini, kalau misalnya kita kan gini ya, kita tahu ya main sweet ya, batu, gunting, kertas. Nah, kita udah hafal jurusnya ibu kita itu gunting. Maka kita jangan keluarin jurus kertas, ya pasti ke gunting. Maka di sini adalah kita perlu jadi batu gitu. Perlu jadi batu biar nggak ke gunting gitu. Kalau kita jadi kertas ya kita ke gunting lagi gitu. Intinya adalah gimana kita ngubah respon. Karena gini, ini ceritanya si ibu gitu ya. Si ibu dengan pengalaman masa lalunya, kan sebenarnya apa yang ibu ke teteh gitu ya, apa yang ibu lakukan ke teteh itu kan sebenarnya proyeksi atas ketidakmampuan dirinya, proyeksi atas kebutuhan dirinya yang dia salurkan caranya gitu. Mungkin itu nyalahin, mungkin itu menekan, mungkin itu mencampuri. Karena di masa lalunya ibu bisa jadi dia orang yang nggak tahu dapat pengalaman apa gitu ya, sehingga apa yang dia lakukan ke teteh itu ya jadi proyeksi atas yang ada di dalam dirinya. Dan ketika teteh mempersepsikan itu ibu lagi melukai aku gitu ya, ya tetehnya terluka terus. Sekarang gini, dia dengan masa lalunya dia bikin pusaran ibaratnya ya teh ya, kan itu ibaratnya
gitu kan. Kalau setan mah seneng ya teh ya, ada yang ada yang rusuh-rusuh saling membenci gitu ya, ya pasti udah ditambahin ya, ada itu mah waswisu mah pasti gitu. Si ibu bikin pusaran, sementara teteh di sini kan. Sekarang tinggal pilihannya, teteh mau ketarik apa enggak. Kalau teteh jadi ikutan, ya aku baper juga, ini sedih juga, ya teteh ketarik lagi. Sama jadinya. Sama jadinya. Nah, sekarang teteh keluar dari pusaran ini, anggaplah gini, anggaplah yang si ibu, apa yang ibu lakukan ke teteh, apa yang ibu katakan ke teteh, itulah ibarat anak panah. Nah, karena ini anak panah, ya teteh mesti punya pelindung. Jangan biarin itu langsung kena ke kita. Bayangin kita juga punya pelindung gitu. Ingetin aja gitu ya. Aku juga sempat ngerasain sih teh. Ingat aja kalau apa yang diucapkan, yang dilakukan itu tuh proyeksi dari dirinya sendiri kok. Sebenarnya mah bukan maksud ke kita, itu karena ketidakmampuan mereka jadi bisanya apa nyalahin, neken, nyampurin kayak gitu. Sakit pasti sakit teh. Makanya di sini kita fokusin juga sama yang apa sih yang aku rasain, apa sih yang aku entar apa sih yang aku rasain ketika si ibu ngomong kayak gitu. Itu kita perlu kenalin tuh yang kita rasain apa. Apa yang kita pikirkan di kejadian itu, apa yang kita pikirkan. Terus apa yang kita rasakan dari pikiran yang kita pikirin dari kejadian itu kan dalam itu teh. Aku juga lama teh, aku tuh cuma nulis-nulis doang, tapi aku tuh nggak ngerti gitu sampai akhirnya setelah beberapa tahun aku mulai kebiasa nulisin kayak gitu, aku tuh pas baca lagi, yo, aku tuh butuh penerimaan ternyata ya. Dari semua aku ngerasa kata-kata tajamnya kata-kata, aku tuh pengen diterima, aku pengen dilihat, aku pengen dianggap baik gitu. Bukan soal bukan soal kata-katanya secara langsung, tapi dari kata-kata itu ternyata yang aku persepsikan adalah aku nggak cukup dianggap baik. I'm not good enough kayak gitu. I'm not enough for her gitu. Padahal aku tuh sayang, padahal aku tuh aku juga pengen ngebanggain, dianggap bangga gitu, dianggap membanggakan gitu. Tapi dari situ tuh ya terus bisa apa? Ada beliau mah kayak gitu ibaratnya. Udah nggak bisa diubah lagi. Ya akhirnya aku minta itu semua, mintanya sama Allah. Ya Allah, aku pengen dilihat sama dia. Tapi terus buat apa dilihat sama itu? Apa untungnya buat aku kalau sebenarnya penilaian yang sesungguhnya itu dari engkau. Aku pengen diakuin, aku tuh membanggakan buat beliau. Tapi kalau beliau nggak nganggap begitu, terus aku nyari kemana gitu kan? Ya gimana? Ya kemana lagi nyarinya kalau bukan ke Allah ya Allah? Apa aku udah cukup baik nggak ya? Aku udah cukup membanggakan belum ya gitu? Ya, dan akhirnya ya itu ngobrol, ngajarin ke diri aku yang tadi pengen dihargai, pengen dibanggain gitu ya. Makanya kita lakuin bukan buat dia, tapi biar Allah bangga nggak sama aku gitu. Dek perih teh itu perih banget gitu. Ngakuin hal itu, nemuin hal itu tuh perih banget. Aku pengen diterima ya gitu. Sehingga kapanpun perasaan itu datang lagi, aku udah open aja ya aku pengen diterima. Aku pengen dianggap baik, it's okay gitu ya. Itu sisi manusiawi aku. Aku kasih ruang buat itu sambil aku juga ajak yuk yang hakiki mah Allah. Kalau kita dilihat sama dia tapi nggak dilihat sama Allah buat apa? Kita dibanggain sama dia tapi Allah nggak bangga sama kita buat apa gitu. Gitu kira-kira Unda. Ya ingetin ya punya apa ini? Punya perisai, punya perisai. Enggak kok, itu bukan karena kamu buruk, enggak. Itu proyeksi dari apa yang ada di dalam dirinya lah gitu. Semumet itu dia sampai mencari kebutuhannya tuh dengan nyalahin orang, dengan neken orang, meskipun itu kayak orang terdekat kita sendiri. Gitu teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Insightnya pasti banyak banget. Teman-teman banyak nyatet nggak nih? Tenang, nanti ada rekamannya teman-teman. Kalau saya sih nggak sempat nyatet apa-apa ya. Nyimak aja terus. Oh gitu ya, oh gitu ya, gitu ya. Jadi banyak insight ya teman-teman ya. Teman-teman tim juga pada nge-share katanya terlena gitu ya, nggak sempat nyatet apa-apa, katanya nanti aja mau nonton lagi rekamannya katanya gitu. Masya Allah gitu teman-teman, semoga Allah mampukan teman-teman untuk berproses jadi lebih baik ya teman-teman ya, karena
kata-kata dari orang lain yang menyakiti hati nggak akan bisa masuk ke hati kalau kita nggak mengizinkan, katanya gitu. Siapkan perisai tadi kata Bubu gitu ya, bahwa itu hanya proyeksi dirinya saja dan itu tidak, it doesn't define who we are gitu ya teman-teman ya. Itu tidak mencerminkan kita sama sekali. Semoga dengan bekal perisai itu bisa membuat teman-teman lebih kuat lagi menghadapi apapun di luar sana yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi tenang, kita punya Allah ya teman-teman, dan juga punya diri kita sendiri yang bisa kita andalkan. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kalau misalnya mau penasaran banget, ada pertanyaan yang nggak kejawab tapi benar-benar penasaran, nanti boleh chat tim kami, nanti kami tanya ke Bubu, gimana Bu, mau dijawab nggak? Gitu ya Bu ya. Bubu juga terima kasih banyak ya Bu. Masya Allah, rasanya kalau ngobrolin ini tuh nggak bisa cuman 1,5 jam atau 2 jam, pasti butuh banyak banget gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, bisa kontak Bubu, atau misalnya juga bisa follow media sosialnya Bubu juga gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga kami minta insight-nya teman-teman, dari teman-teman semua terkait nih ada linknya saya dikirim di grup chat ya, teman-teman bisa tulis kata 2 atau 3 kata, 1 sampai 2 sampai 3 kata-kata yang mewakili apa yang teman-teman rasakan setelah menyimak talk show ini. Linknya udah di-share di grup chat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ lalu share apa ya insight-nya teman-teman terkait acara hari ini. Terus nanti kami juga punya form feedback ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya saran untuk kami, kira-kira kami nanti ke depannya ngadain talk show apa lagi ya gitu. Terus temanya apa lagi ya. Nanti barangkali mau ngundang Bubu lagi, kalau Bubu berkenan nanti boleh undang lagi. Ayo, aku tuh seneng cerita ya ngobrol gini. Masya Allah. Ya, buat teman-teman barangkali ada yang udah masuk ya, boleh eh share dong. Wah, udah ada nih, saya share screen ya teman-teman. Share screen. Ini dia. Nah, ini dia insight-nya dari teman-teman. I need help. Wah, I'm not alone. Nah, teman-teman yang butuh pertolongan dari profesional, jangan pernah sungkan ya teman-teman ya. Insya Allah itu bisa jadi salah satu yang bisa membantu teman-teman. Maafkan mama anakku, katanya langsung introspeksi. Menenangkan, terenyuh, hangat, penerimaan diri, langsung introspeksi. Teman perjalananku, relate dan mudah dipahami, relate. Nah yang pasti tuh relate ya Bu ya. Relate dan I'm not alone. Ya karena Alonan Muda berdiri juga karena kami para foundersnya gitu ya, karena butuh gitu teman-teman, bakatku butuh gitu, bukan karena apa-apa ya, karena butuh, jadi kami berusaha membuat ini gitu, karena berawal dari kebutuhan hingga akhirnya boleh deh kita ajak teman-teman yang mau bareng-bareng bertumbuh. Insya Allah, luar Bu, biasa. barangkali ada kata-kata kalimat-kalimat penutup Bu, sambil nunggu teman-teman menulis insight-nya. Closing statement nih dari Bubu Yui. Aku izin ganti screen ya Teh. Boleh. Oke, teman-teman, mungkin apa yang tadi dialami sama salah satu teman kita itu adalah ketika bentrokan inner child gitu ya kan, kita jadi sebenarnya apa yang tadi ibunya lakukan itu kan inner child ibunya ya mungkin yang lagi keluar ya, karena sosok yang dewasa, sosok parents yang nurture kan nggak mungkin gitu ya ngelakuin hal itu, dan ketemu sama sosok inner child kita juga yang rapuh gitu ibaratnya, yang vulnerable, jadi kayak apa dipanah terus kita terpanah gitu kan. Nah maka apa ya penutupnya teman-teman, ingat aja ini aku nggak bosan-bosan Teh sharing tentang ini di dalam diri kita. Ini jadi sharing lagi ya, nggak apa-apa ya. Di dalam diri kita, ini apa ya Oce ini? Dalam diri kita itu ada yang namanya ego state atau bagian diri kita gitu ya. Ini ada yang namanya parent, ada yang namanya adult, dan juga child ini ya. Nah, parent ini itu ada yang sifatnya critical karena kita
emang orang tua suka yang, oh ini bagus, ini nggak bagus, kayak gitu ya. Nggak boleh, ini boleh gitu. Itu critical. Nah, ini ada lagi parent juga yang nurturing gitu ya, yang mengayomi, yang it's okay gitu, yang encourage kita, yang ngedukung segala macem. Kalau yang adult ini kan dia based on reality aja gitu kan. Nah, kalau si C ini, si child ini, itu memang kita ada sisi rebelnya gitu ya. Ada sisi rebel, ada sisi rapuh, vulnerable, terus ada sisi adapted nih. Akhirnya kita mau beradaptasi lah ya gitu ya, walaupun sebenarnya kita nggak serg kayak gitu, mangkel gitu, tapi kita tahu kalau kita ngelawan soalnya lu dapat masalah kayak gitu. Atau ya kita juga punya sisi yang free gitu. Sisi yang free itu yang kreatif, spontan, eh yang spiritual gitu ya, curious gitu. Itu kan sisi anak-anak banget gitu. Dan semua sisi-sisi ini ada dalam diri kita. Yang perlu kita kenalin adalah siapa suara yang paling banyak, dominan, sering ada di kepala kita, dan suara mana yang paling sering kita dengerin. Suara siapa yang paling sering kita dengerin. Kalau misalnya suara itu ngekritik, kamu nggak cukup baik, kamu tuh selalu aja gini. Kenapa suara itu jadi kuat banget? Karena mungkin dia yang kita kasih panggung terus. Dia yang kita kasih makan terus. Karenanya ini perlu kita hadirkan juga sisi kita yang nurture. Kadang mungkin di saat sulit kita juga ada suara-suara, ya udahlah nggak apa-apa, salah mah wajar gitu ya. Tapi karena si ini yang lebih kenceng suaranya, hoi, enak aja kayak gitu dimaafin, nggak bisa, kamu salah gitu, kamu nggak berguna kayak gitu ya. Kali-kali kita perlu dengerin gitu ya, dengerin suara-suara yang lain. Mungkin suara yang adult bilang apa, suara nurturing bilang apa, terus suara kita yang free. Ingat ya, semua kita pernah lihat bayi kan, lihat kaca tuh kayak gimana? Lucu ya, cium-cium gitu kan, sapa-sapa gitu. Kita juga dulu semuanya kayak gitu kok. Kita ngelihat kaca waktu kita kecil, kita cium-cium, kita tuh nganggap diri kita tuh ya I'm beautiful gitu ya. I'm beautiful gitu. Terus aku cukup baik. Mungkin itu yang kita lihat gitu di dalam kaca. Semua sifat anak-anak kita tuh pernah punya gitu. Tapi sekarang kemana gitu. Si curious, spontan, terus fun love gitu kan. Pemaaf gitu. Anak-anak kalau berantem kan terus main bareng lagi ini cepet gitu. Nah, kita sekarang nggak bisa gitu. Kita berat kayak gitu. Nah, karena di sini ayo kita kasih panggung juga, kita gedein juga suara-suara ini, sosok nurturing-nya diri kita, sosok dewasanya diri kita, sosok child kita yang free gitu ya. Bukan yang vulnerable aja, ada aku mah apa, atau ada aku mah nggak bisa, ada siapa yang mau ini ya gitu ya. Kita hadirkan juga suara adult, suara free, suara nurturing gitu. Bahkan nanti teman-teman ketika kita memposisikan, aku tuh sempat ini orang yang kayak tadi ya, yang kayak ibunya yang sharing tadi, aku posisikan dia tuh anak-anak. Coba kita bayangin dia tuh anak-anak rebel. Dia tuh anak-anak rebel yang lagi nyalahin kita, dia lagi neken kita, nyampurin kita. Kalau kita pakai state kita vulnerable, ya kita ibaratnya panah ketusuk panah gitu ya. Tapi coba kita hadirkan kita yang nurture gitu. Coba hadirkan kita yang nurture di situ ya. Kita bisa jadi memahami itu. Ini baru nyambung komunikasinya kalau gitu. Tapi kalau kitanya rebel, ya kita jadi ngelawan. Kalau kitanya vulnerable, malah jadi kitanya rapuh gitu. Coba sekali-kali nanti, mungkin ya teman-teman seiring dengan proses, berikan cinta gitu. Kita nggak pernah dipeluk mama, coba kita yang peluk mama duluan aja gitu. Kalaupun ditolak, ingat, yang ditolak itu pelukannya, bukan diri kita ya. Karena bisa jadi ketika mama kita nolak pelukan, itu karena mama juga nggak tahu cara menerima pelukan. Aku pernah muji mama aku, pernah berterima kasih. Tapi yang mama bilang apa? Gini, syukurin akhirnya kamu ngerasain juga gitu. Nangis, aku dulu tuh nangis banget. Aku tuh waktu aku ngelahirin anak pertama, aku terima kasih mama udah ngelahirin Wi, ngurus Wi gitu ya.
ternyata susah, ternyata berat perjuangannya gitu. Makasih banget Mama. Terus Mama aku bilang, syukurin akhirnya kamu ngerasain. Itu awalnya sakit hati banget, tapi seiring perjalanan aku tuh baru sadar, ya ampun Mama ngomong gitu. Mama nggak tahu loh cara ngerespon pujian, itu nggak tahu. Karena bisa jadi beliau nggak pernah kayak gitu. Yang taunya emang kayak gitu. Sehingga nanti suatu hari nanti teman-teman mungkin kita ngelihat ini kok mertua inner child-nya gini banget gitu ya. Mama kita gini banget. Coba kita yang jadi parents-nya, parent nurture parent buat mereka. Mungkin itu juga yang mereka butuhin. Mungkin mereka juga pengen dipeluk, mungkin mereka juga pengen didengar. Gitu Teh, ini sorry closing-nya lama banget. Jadi lewat waktu. Gak apa-apa Bu, kayaknya ini pada ikhlas aja ya Pak, jadi ngaret juga. Gitu. Pada Ya, pada sedih nggak ini ngaret? Apa pada senang-senang aja atau kurang panjang? Masya Allah ya. Kadang memang itu tadi, kalau kita lagi udah ngobrol tuh mm-mm, mm-mm, suka jadi ketagihan, inginnya tuh manjang, inginnya cerita mm-mm. banyak, malah ngerasanya kurang Bu, kurang banyak, kurang lama. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan ya Iya, teman-teman ya. Tuh nggak insya kerasa Allah. katanya, Doa kurang ya dari sini. waktunya. Masya Iya, teman-teman, Allah. selamat berproses, libatkan Allah terus dalam setiap prosesnya. Dan kita mah cuman hamba, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu ya. Dalam kapasitas kita sebagai hamba gitu, balikin aja terus. Kalau semoga Allah mudahkan, Allah beri jalan dan ditunjukkan terus dan bertumbuh mas sepanjang masa enggak ada akhirnya. Sampai Allah berkata selesai, maka itulah tugas kita selesai. Sekian Teteh, punten-punten ya kalau jadi lebar kemana-mana tawa nggak nyambung. Aku seneng banget sharing ini soalnya. Iya nggak apa-apa Bu, makasih banyak jadi relate Bu gitu. Karena ini yang kita semua alami sama-sama ya. Kita semakin sadar bahwa kita nggak sendiri. Makasih banyak Bu, semoga Bu semakin bahagia di keluarga, bahagia sukses terus, bahagia dunia akhirat. Makasih juga kepada Amin. teman-teman. Katanya tadi kalau ada review terbaik nanti ada hadiah katanya. Nanti kita ngobrol lagi aja bareng sama Teh Siro mungkin ya. Saya antar Bubu di Anpin maksudnya. Makasih banyak ya Bubu atas waktunya. Saya kembalikan juga nih acaranya kepada Teh Siro selaku host. Makasih banyak ya Mangga, teman-teman. sama-sama. Saya juga izin pamit ya, Teteh. Ada tugas yang lain lagi. Makasih banyak juga Boleh semuanya Bubu. ya, Terima teman-teman. kasih Mohon banyak maaf Bubu. nih atas kurang-kurangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu saya kembalikan ke Teh Siro sebentar ya teman-teman. Terima kasih banyak. Teh Siro udah datang. Oke, kalau Oke, Teh udah. Sironya nggak ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Ya, Udah di. mangga Teh Siro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Unda. Terlena ya, sahabat Halunda semua. Saya sampai pengen nyatet, tadi udah nyiapin buku, nyiapin pensil, nggak sempat nyatet karena Masya Allah seru ya. Ini kayak kalau nggak kita batasi waktu, kayak ikhlas aja ya. sampai ntar sampai selesai sampai zuhur mungkin. Baik, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Bubu yang disampaikan hari ini luar biasa. Kalau bagi saya ini daging banget gitu ya. Ternyata luka masa lalu itu justru lebih terasa setelah kita menikah, bahkan terasa setelah kita menjadi orang tua gitu ya. Ya, saya jadi bingung mau kasih insight apa karena semuanya sudah insight ya. Baik, tidak apa-apa kalau begitu. Saya tadi sudah disinggung ya tentang insight. Teman-teman sahabat Alunda semua, kami mengajak sahabat Alunda semua untuk menuliskan insight atau review di media sosial. Nanti dari review itu yang terbaik akan mendapatkan free voucher untuk mengikuti program belajar dan pendampingan Memantik Fitrah Bunda Batch 2 yang akan insya Allah akan kami adakan di September sampai Desember mendatang. Jadi ini next program dari Alunda, dari alunan Bunda. Teman-teman sahabat Alunda semua bisa saksikan di screen ya, bisa lihat di screen. Materi yang akan teman-teman ikuti apa saja.
Kemudian ini kuotanya terbatas, jadi nanti saat launching, saat udah gitu ya, langsung buru-buru daftar. Makanya kalau pengen pengen dapetin free, gratis, teman-teman bisa ikuti tadi ya, share insight dan review teman-teman di media sosial Instagram. Nanti jangan lupa tag Instagramnya Bu Piwi dan Instagramnya Unda juga. Kemudian teman-teman jangan lupa tag juga Instagramnya Alunda di @alunanbunda. Nanti insight dan review terbaik akan mendapatkan berkesempatan mendapatkan free voucher untuk mengikuti program belajar dan pendampingan memantik Fitrah Bunda Batch 2 ini. Wow, menarik sekali ya. Karena ini saya sedikit testimoni dulu nih. Saya juga alumni program belajar Batch 1 ini, dan Masya Allah program belajar dan pendampingan ini buat saya sangat bagus sekali dan bermanfaat tentu saja bagi sahabat yang ingin mengembalikan fitrah kebundaannya yang tanpa sadar mungkin sudah tergerus gitu ya. Sahabat Alunda kayaknya perlu mengikuti program belajar ini ya. Nge-tag siapa aja Bun? Yang di-tag nanti tag akun Instagramnya Bubu Wiwi, lalu tag juga akun Instagramnya Unda Prita dan juga akun Instagramnya Alunda di @alunanbunda. Baik, kalau begitu saya akan tutup acara, nanti akan saya tutup acara siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Wiwi telah berbagi perjalanan hidup dalam proses penyembuhan luka, sehingga membantunya Bubu untuk terus bertumbuh ya, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Unda Prita yang telah membantu talk show berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa terima kasih juga untuk sahabat Alunda yang alhamdulillah meskipun molor tapi masih bertahan sudah menginvestasikan waktunya hari ini ya untuk belajar bersama dalam rangka berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah catat ikhtiar ini, proses ini sebagai amalan yang kelak akan memperberat timbangan amal kita di yaumil akhir nanti ya. Amin ya robbal alamin. Saya tutup acara hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Alunda selanjutnya.